Arya đứng trước cửa sổ sát đất của căn penthouse, nhìn ra toàn cảnh thành phố Jakarta yang berkilauan di bawah cahaya lampu senja yang bắt đầu meredup dengan perlahan. Di tangannya terdapat sebuah kartu undangan berwarna emas yang terlihat vakum kontras dengan kesederhanaan pakaian rumah yang sedang dikenakannya pada sore hari yang tenang. 10 tahun telah berlalu sejak dia meninggalkan bangku sekolah menengah atas yang penuh dengan kenangan pahit serta intimidasi yang dilakukan. Bagi teman-teman seangkatannya yang merasa lebih superior hanya karena kekayaan orang tua. Mereka yang sangat berlimpah. Meskipun sekarang dia dah bertransformasi menjadi seorang wanita yang memiliki pengaruh loan via saumanhin dunia bisnis internasional. Rasa cemas yang samar tetap suat hien di gok try timnya. Saat membaca nama-nama yang tertera di grup percakapan alumni. Nama Siska muncul dengan red dominan di sana. Memberikan instruksi tentang kode busana mewah yang harus dikenakan oleh tất cả các thành viên tham gia mà không có bất kỳ ngoại lệ nào. Arya menarik napas panjang sambil cogang menenangkan debaran jantungnya yang baddo berpacu lebih cepat karena bayangan masa lalu yang không hề chịu terlay an cho một chát đột ngột. Dulu dia hanyalah seorang gadis moko yang nhận được học bổng toàn phần vì trí thông minh vượt trội của mình. Namun hal itu justru membuatnya menjadi sasaran empuk bagi ejekan. Siska yang kejam setiap harinya di koridor sekolah yang Leo. Mereka sering membuang buku-bukunya ke tempat sampah atau menyebarkan tindon aci yang hien Arya hoan toan bicho lap hoi chak moi quan het san hoi tai trừng hok phon choi trong vật chất fadia fido. Pengalaman pahit itu đã rèn luyện tính cách của cô trở nên cứng rắn như kim cương. Mặc dù vết thương sâu thẳm trong tâm hồn vẫn chưa hoàn toàn lành lặn, dù thành công tài chính đã nằm chắc trong tay. Suara langkah kaki yang mantap di atas lantai marmer membuyarkan lamunan panjangnya. Và không lâu sau đó một đôi bàn tay ấm áp và vững chãi ôm lấy eo cô từ phía sau với tất cả tình yêu thương chân thành nhất. Adrian, chồng cô. Luôn biết khi nào Arya đang cảm thấy bất an chỉ bằng cách nhìn vào tư thế vai hơi căng cứng hoặc ánh mắt xa xăm hướng về phía chân trời đang dần tối sầm lại. Pria itu adalah pemilik dari salah satu tập đoàn lớn nhất ở châu Á. Tuy nhiên anh chọn cách giữ bí mật tuyệt đối về cuộc sống riêng tư của gia đình để họ có thể sống bình yên. Apakah kamu benar-benar yakin muôn den boy hoplop do một min mà không cần an đi cùng de hotre? Adrian bertanya dengan suara rendah yang penuh kekhawatiran. Sambil mencium pelipis istrinya dengan sangat lembut dan penuh kasih sayang. Dia tahu betul sejarah kelam yang dialami Arya selama masa remaja. Và anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ người phụ nữ mình yêu khỏi sự tổn thương thêm một lần nữa bởi những kẻ không xứng đáng. Namun, Arya hanya tersenyum tipis dan membalikkan badannya untuk menatap langsung ke dalam mata hitam pekat milik suaminya yang selalu memberikan kekuatan luar biasa. Aku harus menghadapi mereka sendirian untuk membuktikan pada diriku sendiri bahwa hantu masa lalu itu sudah tidak memiliki kuasa lagi atas kebahagiaanku yang sekarang. Jawab Arya, dengan nada suara yang sangat tenang, namun mengandung tekad yang fokung manme. Dia tidak ingin menggunakan kekuatan finansial Adrian sebagai perisai, melainkan ingin berdiri di atas kakinya sendiri sebagai seorang wanita yang telah berhasil menaklukkan trauma masa mudanya dengan cara yang sangat elegan. Fadai Banlin. Adrian mengangguk perlahan, menghormati keputusan istrinya, meskipun dia sudah memiliki rencana cadangan yang tersusun rapi di dalam pikirannya yang sangat strategis. Arya melangkah menuju ruang ganti pakaian yang luas dan mulai memilih busana yang akan dia kenakan untuk acara yang sangat krusial tersebut. Alih-alih memilih gaun dari desainer ternama yang harganya setara dengan satu unit apartemen mewah, dia justru mengambil sebuah gaun sutra berwarna putih tulang yang desainnya sangat sederhana, namun memiliki potongan yang sangat sempurna. Dia ingin datang sebagai dirinya sendiri, tanpa embel-embel kemewahan yang mencolok. Karena dia tahu bahwa nilai seorang manusia sejati tidak ditentukan oleh label harga yang menempel pada pakaian yang mereka kenakan di depan publik. Rambut hitamnya yang panjang dibiarkan terurai dengan gelombang alami yang menambah kesan anggun, namun tetap profesional. Mencerminkan kepribadiannya yang tidak suka berpura-pura menjadi orang lain demi mendapatkan pengakuan dari lingkungan sosialnya.
Dia hanya mengenakan sepasang anting perak kecil yang merupakan hadiah pertama dari Adrian saat mereka masih merintis karier bersama di luar negeri beberapa tahun yang lalu sebelum mereka mencapai puncak kesuksesan. Cermin besar di depannya memantulkan bayangan seorang wanita yang tampak biasa saja bagi mata yang tidak terlatih, namun memancarkan aura otoritas yang sangat kuat bagi mereka yang mengerti arti kepemimpinan. Sambil merapikan riasan wajahnya yang sangat minimalis, Arya teringat akan pesan singkat dari Siska, yang terus-menerus memamerkan foto tas tangan terbaru dan perhiasan berliannya di grup alumni, seolah-olah dunia hanya berputar di sekitar harta benda. Siska selalu menganggap Arya sebagai mangsa yang lemah. Dan 10 tahun tanpa komunikasi tampaknya tidak mengubah persepsi dangkal wanita itu terhadap orang-orang yang dia anggap berada di bawah level status sosialnya. Arya menghela napas, menyadari bahwa pertemuan malam ini akan menjadi sebuah arena pertarungan psikologis yang sangat melelahkan, di mana kejujuran akan berhadapan langsung dengan kemunafikan yang sangat tebal. Telepon genggamnya bergetar, menampilkan pesan dari asisten pribadinya yang mengonfirmasi bahwa semua persiapan untuk bisnis rahasianya telah selesai dan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Arya tersenyum dingin, menyadari bahwa banyak dari teman seangkatannya yang sekarang bekerja di perusahaan-perusahaan yang berada di bawah naungan payung bisnis raksasa miliknya, tanpa mereka sadari sedikit pun selama ini. Ada sebuah kepuasan tersendiri saat mengetahui rahasia besar itu. Namun Arya tetap memilih untuk menyimpannya rapat-rapat, sampai waktu yang tepat tiba untuk mengungkapkannya dengan cara yang paling dramatis. Fadai Betnge. Adrian masuk kembali ke dalam kamar dengan membawa sebuah kunci mobil dan memberikannya kepada Arya. Namun wanita itu menggelengkan kepalanya dengan lembut sebagai tanda penolakan yang halus. Dia lebih memilih untuk memesan layanan transportasi daring biasa, daripada mengendarai salah satu koleksi mobil sport milik suaminya yang akan langsung menarik perhatian semua orang di lobi hotel mewah itu. Biarkan aku memulai malam ini dengan cara yang paling rendah hati, agar aku bisa melihat wajah asli mereka tanpa tekanan dari kekayaan yang kita miliki. Bisik Arya sambil mengambil tas kecilnya. Langkah kakinya terdengar mantap saat dia berjalan menyusuri lorong apartemen menuju lift pribadi yang akan membawanya turun ke lobi utama gedung pencakar langit yang sangat eksklusif tersebut. Di dalam lift, dia menatap pantulan dirinya sekali lagi, memastikan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan yang terpancar dari ekspresi wajahnya yang dingin, namun penuh dengan ketenangan yang menghanyutkan bagi siapapun. Dia bukan lagi Arya yang malang yang bisa ditindas dengan mudah, melainkan seorang pemenang yang telah melewati berbagai badai kehidupan yang sangat dahsyat dan keluar sebagai sosok yang jauh lebih kuat. Kendaraan yang dipesannya tiba tepat waktu, dan sopir taksi tersebut tampak sedikit ragu saat melihat seorang wanita secantik Arya keluar ke lobi gedung yang sangat mewah itu, namun memesan mobil kelas ekonomi. Arya memberikan senyum ramah yang tulus. Sebuah keramahan yang jarang ditemukan pada orang-orang yang tinggal di lingkungan elit seperti ini, yang biasanya memandang rendah para pekerja jasa transportasi umum. Selama perjalanan menuju lokasi reuni, dia menghabiskan waktunya dengan membaca laporan pasar saham terbaru, memastikan bahwa kerajaan bisnisnya tetap stabil, meskipun dia sedang mengambil cuti singkat malam ini. Hotel Grand Plaza sudah terlihat di depan mata, dengan lampu-lampu kristal yang bersinar sangat terang dan deretan mobil mewah yang mengantre di depan pintu masuk utama, layaknya sebuah pameran otomotif bergengsi. Arya bisa melihat beberapa wajah yang sangat familiar keluar dari mobil Mercedes dan BMW dengan gaya yang sangat angkuh, seolah-olah mereka adalah pemilik dari seluruh isi kota Jakarta malam ini. Dia membayar ongkos taksinya dan turun dengan tenang, membiarkan angin malam menerpa wajahnya sejenak, sebelum dia melangkah masuk ke dalam sarang serigala yang telah menunggunya dengan taring-taring tajam penuh prasangka. Karpet merah membentang di sepanjang lobi menuju ruang pesta utama. Arya merasakan tatapan mata beberapa tamu lain yang memandangnya dengan sebelah mata, karena penampilannya yang dianggap terlalu sederhana. Sebuah acara kelas atas. Namun, dia tetap berjalan dengan kepala tegak,
memancarkan aura elegan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sebanyak apapun oleh orang-orang yang hanya mengandalkan merek pakaian luar saja. Di depan pintu aula, dia menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh keberanian yang dia miliki untuk menghadapi masa lalunya yang penuh dengan duri dan luka yang sangat dalam di hati. Saat dia melangkah masuk, suara tawa yang keras dan denting gelas sampahnya memenuhi ruangan, menciptakan suasana pesta yang sangat riuh. Namun terasa sangat hampa bagi seseorang yang menghargai nilai kedalaman hubungan manusia. Matanya segera menangkap sosok Siska yang berdiri di tengah kerumunan, mengenakan gaun merah menyala yang sangat provokatif, dan dikelilingi oleh para pengikut setianya, yang selalu siap memberikan pujian palsu demi keuntungan pribadi. Siska menoleh ke arah pintu masuk, dan saat matanya bertemu dengan mata Arya, sebuah senyum meremehkan mulai terbentuk di bibirnya yang dipulas lipstik merah tua yang sangat tebal. Lihat siapa yang baru saja datang. Teman-teman, bukankah itu Arya? Si kutu buku yang selalu mendapatkan belas kasihan guru. Kita dulu, suara Siska melengking memecah percakapan di sekitarnya, menarik perhatian hampir semua orang di ruangan itu. Arya hanya diam membisu. Namun tatapan matanya tetap tenang, tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut atau terintimidasi oleh serangan verbal yang baru saja diluncurkan oleh mantan musuh besarnya tersebut. Dia tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari sebuah permainan panjang yang akan menguji batas kesabarannya di tengah kerumunan orang-orang yang sangat haus akan drama. Beberapa teman lama mendekat, namun bukannya menyapa dengan hangat. Ho justru mulai menilai penampilan Arya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan tatapan yang penuh dengan nada penghinaan yang sangat jelas terlihat. Mereka berbisik-bisik di belakang telapak tangan mereka, membicarakan betapa tidak berubahnya Arya yang tetap terlihat miskin di mata mereka. Meskipun waktu sudah berlalu selama 1 dekade penuh sejak kelulusan, Arya hanya memberikan senyum tipis, menyadari bahwa meskipun mereka memiliki lebih banyak uang sekarang, mentalitas mereka tetap terjebak di tingkat sekolah menengah yang sangat dangkal dan tidak memiliki kedalaman emosional. Siska mendekati Arya dengan langkah yang dibuat-buat, sambil memutar-mutar gelas kristal di tangannya dengan gaya yang sangat angkuh, seolah-olah dia adalah ratu di ruangan yang penuh dengan pengikut setia ini. Arya sayang, aku sangat terkejut. Kamu berani datang ke sini dengan pakaian seperti itu. Apakah suamimu tidak mampu membelikanmu sesuatu yang lebih layak untuk acara di Hotel Bintang 5 ini? Pertanyaan itu disambut dengan gelak tawa kecil dari orang-orang di sekitarnya. Namun Arya tetap berdiri tegak, membiarkan kata-kata itu lewat begitu saja layaknya angin, lalu yang sama sekali tidak memiliki kekuatan. Penampilan luar bukanlah segalanya. Siska, aku lebih menghargai kenyamanan dan ketenangan pikiran daripada harus memamerkan sesuatu yang bukan milikku sepenuhnya. Jawab Arya dengan suara yang sangat stabil dan penuh dengan wibawa. Kalimat itu secara halus menyindir Siska yang selama ini diketahui publik hanya bergantung pada kekayaan suaminya, yang diperoleh dari proyek-proyek pemerintah yang penuh dengan kontroversi hukum dan etika bisnis. Wajah Siska sedikit menegang mendengar jawaban tersebut. Namun dia segera menguasai dirinya kembali dan bersiap untuk meluncurkan serangan berikutnya yang jauh lebih tajam dan sangat menyakitkan. Suasana di dalam aula tersebut menjadi semakin tegang saat Arya mulai melangkah lebih jauh ke dalam ruangan, melewati deretan meja yang penuh dengan makanan mewah yang seolah-olah mengejek penderitaan masa lalunya. Dia tahu bahwa malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Namun di balik ketenangannya, dia tahu bahwa Adrian sedang mengawasinya dari kejauhan melalui jaringan keamanannya yang sangat canggih. 11. Segala penghinaan yang dia terima sekarang hanyalah sebuah prolog bagi sebuah klimaks yang akan menjungkir balikan harga diri semua orang yang berani merendahkannya di depan umum tanpa mengetahui identitas aslinya yang sangat luar biasa. Arya berjalan melewati barisan meja bundar yang dihiasi dengan taplak meja sutra berwarna krem serta rangkaian bunga lili putih yang sangat mahal, namun terasa hambar bagi indera penciumannya yang tajam. Setiap langkah yang dia ambil terasa sangat ringan,
Seolah-olah dia sedang menari di atas bara api yang tidak bisa membakar kulitnya yang seputih porselen itu sedikit pun malam ini. Dia menyadari bahwa banyak pasang mata sedang mengamati gerak-geriknya dengan penuh rasa ingin tahu yang bercampur dengan penghinaan yang sangat kental karena kesederhanaan gaun putih tulang yang dia kenakan saat ini. Di pojok ruangan, sekelompok pria yang dulunya merupakan atlet sekolah, kini tampak lebih gemuk dengan perut buncit yang dibalut setelan jas hitam. Mengkilap yang terlihat sangat sesak di tubuh mereka yang menua. Mereka tertawa terbahak-bahak sambil memegang cerutu mahal. Mencoba menunjukkan bahwa mereka telah berhasil menaklukkan dunia bisnis, meskipun pada kenyataannya mereka hanyalah manajer tingkat menengah di perusahaan keluarga masing-masing. Arya hanya bisa tersenyum dalam hati melihat kepalsuan yang begitu nyata terpampang di depan matanya. Menyadari bahwa waktu 10 tahun ternyata tidak cukup untuk membuat orang-orang ini menjadi lebih dewasa secara emosional. Siska kemudian menarik seorang pria tinggi dengan rambut klimis yang menggunakan jam tangan emas berkilauan di pergelangan tangan kirinya untuk mendekat ke arah Arya dengan gaya yang sangat teatrikal sekali. "Arya, kenalkan ini Doni. Suamiku yang sekarang menjabat sebagai direktur operasional di salah satu anak perusahaan konstruksi milik pemerintah yang paling besar di negeri ini," ucap Siska dengan nada bangga. Doni memandang Arya dengan tatapan meremehkan. Seolah-olah wanita di depannya adalah seorang pengemis yang tersesat di sebuah pesta dansa istana. Raja yang sangat mewah dan penuh dengan kemegahan yang luar biasa. Doni mengulurkan tangannya dengan sangat enggan. Hanya menyentuhkan ujung jari-jarinya ke telapak tangan Arya, sebagai bentuk formalitas yang sangat hambar dan tanpa ada rasa hormat sedikit pun di dalamnya. "Saat itu, senang bertemu denganmu, Arya." Siska sering bercerita tentang betapa sulitnya hidupmu dulu saat masih sekolah karena keterbatasan ekonomi yang menimpamu dan keluargamu yang sudah tidak ada lagi itu, ujar Doni. Suaranya terdengar berat dan penuh dengan nada superioritas yang sengaja ditonjolkan untuk mengintimidasi mental Arya di depan umum. Namun Arya hanya membalasnya dengan sebuah anggukan kepala yang sangat sopan dan tetap tenang. "Terima kasih atas perhatiannya, Tuan Doni. Dunia memang selalu berubah dengan sangat cepat bagi mereka yang mau bekerja keras dan tetap rendah hati dalam menjalani setiap ujian hidup yang datang menerjang," jawab Arya. Kalimatnya mengandung makna ganda yang sangat dalam. Menyiratkan bahwa posisi Doni saat ini mungkin saja tidak sekuat yang dia bayangkan jika berhadapan dengan badai ekonomi yang sebenarnya di lapangan. Namun, Doni yang terlalu percaya diri sama sekali tidak menangkap sindiran halus tersebut dan justru merasa bahwa Arya sedang mengakui kehebatan status sosialnya yang sangat tinggi itu dengan rasa kagum. Kerumunan orang mulai berkumpul di sekitar mereka. Tertarik untuk melihat drama yang sedang berlangsung antara sang ratu sekolah yang kaya raya dengan si kutu buku yang tampak sangat biasa. Siska mulai merasa berada di atas angin dan memutuskan untuk meluncurkan pertanyaan yang lebih pribadi untuk memojokkan Arya di hadapan teman-teman lama mereka yang sangat haus akan gosip hangat. "Jadi, ceritakan pada kami, Arya, apa pekerjaan suamimu yang misterius itu sampai dia tidak berani menunjukkan wajahnya di acara sepenting ini kepada kami?" "Semua yang hadir di sini," tanya Siska sambil tersenyum licik. Arya menyesap segelas air putih dengan gerakan yang sangat anggun. Mengabaikan tatapan sinis dari rekan-rekan wanitanya yang sedang memamerkan tas tangan kulit buaya dengan harga ratusan juta rupiah di lengan mereka masing-masing. "Suamiku adalah seorang pria yang sangat sibuk dengan tanggung jawabnya. Dia lebih suka bekerja di balik layar daripada harus tampil di depan publik, hanya untuk mendapatkan pengakuan yang semu," jawabnya. Jawaban yang sangat diplomatis itu justru memicu tawa mengejek dari sekelompok wanita di belakang Siska, yang sejak tadi sudah tidak sabar untuk ikut serta dalam aksi perundungan verbal yang terorganisir sangat rapi. Bekerja di balik layar. Apakah itu berarti dia adalah seorang buruh pabrik? Atau mungkin sopir pengiriman paket yang harus bekerja lembur setiap malam demi mencukupi kebutuhan hidup kalian yang sederhana itu, celetuk salah satu teman Siska. Gelak tawa pun pecah di seluruh penjuru aula.
membuat suasana menjadi semakin tidak kondusif bagi siapapun yang memiliki hati nurani. Namun Arya tetap berdiri dengan kokoh bak karang di tengah lautan. Dia tidak merasa perlu untuk marah atau membela diri dengan kata-kata kasar. Karena dia tahu bahwa kebenaran akan segera terungkap dengan sendirinya pada waktu yang tepat. Arya melihat sekeliling ruangan dan menyadari bahwa hampir semua orang di sana telah kehilangan jati diri mereka demi mengejar bayang-bayang kekuasaan yang sebenarnya sangat rapuh, bisa hancur kapan saja. Dia merasa kasihan pada mereka. Orang-orang yang mengukur kebahagiaan hanya dari merek mobil yang mereka kendarai atau berapa banyak berlian yang melingkar di leher mereka yang tampak sangat angkuh dan kaku itu. Di matanya, kemewahan yang mereka pamerkan hanyalah sebuah topeng tipis untuk menutupi rasa tidak aman yang sangat besar di dalam jiwa mereka yang kosong dan penuh dengan kepalsuan yang sangat menyedihkan sekali bagi orang normal. Siska melangkah lebih dekat. Aroma parfum mahalnya yang sangat menyengat memenuhi udara di sekitar Arya, menciptakan sebuah batasan yang sangat jelas antara si kaya yang sombong dan si miskin yang dianggap hina. Arya, jika kamu butuh pekerjaan, suamiku mungkin bisa membantumu menjadi salah satu staf pembersih di kantornya. Setidaknya gajinya akan lebih baik daripada pekerjaan suamimu sekarang. Tawar Siska, matanya berkilat penuh kemenangan. Yakin bahwa dia telah berhasil memberikan pukulan telak yang akan menghancurkan harga diri Arya. Di depan semua orang yang sedang menonton adegan memilukan ini dengan penuh minat yang sangat besar, Arya tetap tersenyum. Sebuah senyuman yang mengandung makna misterius yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang berpikiran dangkal seperti Siska dan kelompoknya yang hanya mementingkan kulit luar dari sebuah kehidupan yang fana ini. Terima kasih atas tawarannya, Siska. Namun aku rasa aku sudah cukup puas dengan kehidupanku yang sekarang tanpa harus merepotkan suamimu yang kelihatannya juga sedang sangat sibuk menangani masalah perusahaannya. Jawab Arya. Dia tahu bahwa perusahaan Doni sebenarnya sedang berada di bawah pengawasan ketat dari otoritas keuangan karena adanya dugaan penggelapan dana proyek yang sangat besar. Namun dia memilih untuk tetap diam dan tenang. Doni tersentak sedikit saat mendengar perkataan Arya. Ada sebuah kilatan ketakutan yang melintas di matanya, meskipun hanya sesaat. Sebelum dia kembali memasang wajah angkuhnya yang sangat menyebalkan bagi siapapun. Dia bertanya-tanya di dalam hatinya bagaimana mungkin seorang wanita seperti Arya bisa mengetahui tentang masalah internal perusahaannya yang sangat rahasia itu. Namun dia segera menepis pemikiran tersebut karena rasa sombongnya yang besar. Dia berpikir bahwa Arya hanyalah sedang menggertak sambal untuk menutupi rasa malunya karena tidak memiliki apa-apa untuk dipamerkan di tengah pesta yang sangat glamor dan penuh dengan kemewahan yang luar biasa pada malam hari. Sementara itu, di meja makanan ringan, beberapa teman pria lainnya mulai mendiskusikan tentang perkembangan ekonomi global dan bagaimana salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia baru saja mengakuisisi beberapa aset strategis di Indonesia. Mereka membicarakan tentang sosok CEO misterius dari perusahaan raksasa itu, yang tidak pernah muncul di media massa, namun memiliki kekayaan yang bisa membeli seluruh hotel ini dalam sekejap mata. Arya yang berdiri tidak jauh dari mereka hanya mendengarkan dengan seksama. Menyadari bahwa orang yang mereka bicarakan itu adalah suaminya sendiri, yang saat ini sedang menunggu instruksinya di dalam mobil pribadinya di luar gedung. Kalian tahu, kabarnya, CEO baru itu sangat mencintai istrinya dan selalu memberikan apapun yang diinginkan oleh wanita beruntung itu tanpa batasan biaya sedikit pun. Ujar salah satu mantan teman sekelas Arya dengan nada iri. Siska yang mendengar hal itu langsung menimpali dengan nada sinis. Wanita itu pasti sangat cantik dan berasal dari keluarga bangsawan. Tidak mungkin dia seperti Arya yang terlihat sangat kusam dan tidak memiliki selera mode sama sekali. Arya hanya bisa menahan tawa mendengar komentar pedas tersebut. Membayangkan betapa terkejutnya Siska jika dia mengetahui bahwa wanita beruntung yang mereka bicarakan itu sedang berdiri tepat di hadapannya. Seorang pelayan lewat membawa nampan berisi gelas-gelas kristal berisi minuman mahal. Dan Siska dengan sengaja menyenggol lengan pelayan tersebut,
hingga beberapa tetes minuman membasahi ujung gaun putih tulang milik Arya yang sangat bersih. "Oh, maafkan aku, Arya. Aku tidak sengaja. Tapi kurasa gaun murahmu itu memang sudah seharusnya diganti dengan yang baru dari pasar loak terdekat," ejek Siska sambil tertawa kecil. Teman-temannya ikut tertawa. Sementara Arya hanya mengambil selembar tisu dan membersihkan noda tersebut dengan gerakan yang sangat tenang dan tanpa menunjukkan tanda-tanda kemarahan sedikit pun di wajahnya yang tetap terlihat sangat cantik. Arya menatap Siska dengan pandangan yang dalam. Sebuah tatapan yang membuat tawa. Siska perlahan-lahan mereda karena merasa ada kekuatan yang tidak kasat mata, sedang menekannya dari dalam diri wanita yang diremehkannya itu. Siska, kecantikan sejati tidak akan pernah luntur hanya karena setetes minuman. Begitu juga dengan harga diri seseorang yang tidak akan hancur hanya karena kata-kata sampah dari orang yang merasa dirinya paling hebat. Ukap Arya, suaranya tidak keras, namun cukup jelas untuk didengar oleh orang-orang di sekitarnya. Membuat suasana seketika menjadi hening karena keberanian Arya dalam melawan intimidasi yang dilakukan oleh sang ratu sekolah yang sangat berkuasa. Doni mencoba menengahi dengan gaya yang sangat sok bijak, namun tetap saja mengandung nada penghinaan yang sangat kental terhadap posisi Arya yang dianggapnya jauh berada di bawah level sosial, keluarganya yang sangat terhormat. "Sudahlah Siska, tidak perlu berdebat dengan orang yang tidak selevel dengan kita. Lebih baik kita menikmati hidangan utama yang sudah disiapkan oleh koki internasional di meja sana," ajak Doni sambil merangkul pundak istrinya. Mereka berdua kemudian berjalan menjauh dengan gaya yang sangat angkuh, meninggalkan Arya sendirian di tengah kerumunan yang masih berbisik-bisik tentang kejadian yang baru saja mereka saksikan dengan mata kepala mereka sendiri di aula. Arya menarik napas panjang. Dia merasa sedikit lelah dengan semua sandiwara yang melelahkan ini. Namun dia tahu bahwa puncak dari acara ini masih belum dimulai, dan dia harus tetap bertahan. Dia berjalan menuju balkon luar untuk mendapatkan udara segar, membiarkan angin malam yang dingin membelai wajahnya dan menenangkan pikirannya yang sejak tadi terus dipenuhi oleh bayangan masa lalu yang menyakitkan, namun juga menguatkan. Di sana, dia mengeluarkan telepon genggamnya dan mengirimkan sebuah pesan singkat kepada Adrian. Hanya satu kata yang sangat bermakna bagi mereka berdua, untuk memulai rencana besar yang telah mereka susun dengan sangat matang. "Mulai," ketik Arya singkat. Dan tidak sampai 1 menit kemudian, dia menerima balasan berupa simbol jempol yang menunjukkan bahwa Adrian sudah siap untuk melakukan tugasnya sebagai pelindung dan pendukung setia bagi belahan jiwanya. Arya tersenyum manis. Sebuah senyuman yang kali ini benar-benar tulus dan penuh dengan rasa bahagia. Karena dia tahu bahwa sebentar lagi keadilan akan ditegakkan dengan cara yang sangat spektakuler dan tak terlupakan. Dia kembali masuk ke dalam aula dengan langkah yang lebih mantap dari sebelumnya. Siap untuk menghadapi babak terakhir dari drama. Reuni yang akan mengubah hidup banyak orang di ruangan yang sangat megah ini. Beberapa orang yang tadinya menjauhi Arya kini mulai mendekatinya kembali. Bukan karena mereka merasa bersalah, melainkan karena mereka merasa penasaran dengan ketenangan luar biasa yang ditunjukkan oleh wanita itu. Meskipun terus-menerus diserang secara verbal, mereka mencoba memulai percakapan basa-basi tentang kenangan masa sekolah. Namun Arya hanya menanggapi seperlunya saja tanpa memberikan informasi detail tentang kehidupannya yang sekarang, karena dia ingin tetap menjaga rahasianya sampai saat yang tepat tiba. Dia melihat jam di dinding, menyadari bahwa waktu yang ditentukan sudah hampir tiba. Dan sebuah kejutan besar sedang bergerak mendekati hotel mewah ini dengan kecepatan tinggi yang akan menggetarkan seluruh kota Jakarta. Pintu aula besar itu terbuka lebar mengundang para tamu untuk beralih ke ruang makan utama yang dihiasi dengan lampu gantung kristal yang menjuntai rendah dari langit-langit setinggi 10 meter. Meja-meja bundar ditata dengan sangat presisi, lengkap dengan peralatan makan perak yang berkilau di bawah cahaya kekuningan yang memberikan kesan sangat mewah, namun juga sangat dingin secara emosional bagi siapapun yang masuk ke dalamnya. Arya melangkah masuk bersama kerumunan yang masih terus membicarakan pencapaian mereka dalam 10 tahun terakhir,
tanpa menyadari bahwa kejayaan sejati bukan diukur dari benda mati yang dipajang di hadapan publik. Siska menempati meja utama yang paling dekat dengan panggung. Dikelilingi oleh mereka yang memiliki pengaruh besar, atau setidaknya berpura-pura memiliki kekuasaan yang tak terbatas di kota Jakarta yang keras ini. Dia memberi isyarat kepada Arya untuk duduk di meja yang sama. Sebuah langkah strategis untuk memastikan bahwa Arya tetap berada dalam jangkauan ejekannya yang tajam selama santap malam, berlangsung dengan sangat megah. Arya menerima undangan itu dengan ketenangan seorang ratu yang tidak perlu mahkota untuk membuktikan otoritasnya. Meskipun di mata Siska, Arya hanyalah korban yang siap untuk dikuliti hidup-hidup di depan umum malam ini. Hidangan pembuka mulai disajikan oleh para pelayan berseragam rapi yang bergerak dengan sangat sinkron. Menyajikan sup jamur trufel yang aromanya memenuhi seluruh ruangan dengan keharuman yang sangat menggugah selera makan para tamu. Siska mulai bercerita tentang liburan musim panasnya di sebuah kapal pesiar mewah di Mediterania. Merinci setiap detail fasilitas yang dia dapatkan hanya untuk memancing reaksi iri dari teman-temannya yang duduk di meja yang sama. Matanya selalu melirik ke arah Arya, mencari tanda-tanda ketidaknyamanan atau kecemburuan yang bisa dia gunakan sebagai bahan olok-olok baru yang lebih pedas dan menyakitkan untuk didengar. Arya, apakah kamu pernah mencicipi trufel semahal ini sebelumnya? Atau mungkin ini pertama kalinya kamu menginjakan kaki di hotel dengan standar pelayanan internasional yang begitu ketat seperti sekarang ini? Siska bertanya dengan nada yang sangat meremehkan. Suaranya yang melengking membuat beberapa tamu di meja sebelah menoleh sejenak. Menciptakan sebuah panggung bagi Siska untuk terus memojokkan Arya dengan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat sangat pribadi dan tidak sopan. Arya hanya menyesap supnya dengan perlahan, merasakan tekstur lembut makanan itu di lidahnya, sebelum menjawab dengan suara yang sangat tenang dan terkendali tanpa emosi yang berlebihan. Rasa makanan ini cukup standar bagi sebuah hotel bintang 5. Namun terkadang kesederhanaan rasa asli dari bahan alami jauh lebih berharga daripada semua hiasan mahal yang ditambahkan di atas piring emas. Jawab Arya dengan lembut. Jawaban itu membuat Doni yang duduk di sebelah Siska merasa tersinggung karena dia merasa Arya sedang merendahkan selera mahalnya yang sangat dia banggakan di depan teman-temannya. Dia segera menimpali dengan menyebutkan bahwa perusahaannya adalah pemasok material utama bagi proyek renovasi hotel ini. Mencoba menunjukkan betapa besarnya pengaruh kekuasaan finansial yang dia miliki saat ini di industri konstruksi. Doni mulai membual tentang hubungan dekatnya dengan para pejabat tinggi pemerintah yang sering memberikannya proyek tanpa harus melewati proses tender yang rumit dan transparan seperti perusahaan normal lainnya di luar sana. Dia tertawa dengan sombongnya sambil menuangkan anggur merah ke dalam gelas kristalnya. Sementara Arya hanya mendengarkan dengan tatapan mata yang sangat tajam dan penuh dengan analisis mendalam. Arya tahu betul bahwa beberapa minggu ke depan, perusahaan Doni akan menghadapi audit besar-besaran karena adanya kecurigaan korupsi yang melibatkan dana publik dalam jumlah yang sangat fantastis dan sangat merugikan negara kita tercinta ini. Siska kemudian mengalihkan perhatian kembali kepada Arya. Kali ini dia mencoba menyerang melalui sisi gaya hidup dan barang-barang bermerek yang tidak terlihat pada tubuh Arya. Saat ini di tengah kerumunan tersebut, aku perhatikan tas tanganmu tidak memiliki logo merek ternama. Apakah itu barang imitasi atau mungkin kamu membelinya di pusat perbelanjaan kelas menengah bawah yang sering memberikan diskon besar? Tanya Siska. Teman-teman di sekitarnya mulai terkekeh. Beberapa dari mereka bahkan terang-terangan membandingkan tas mereka yang berharga ratusan juta dengan tas kulit polos tanpa merek yang dibawa oleh Arya ke dalam ruangan pesta malam ini. Arya meletakkan sendoknya dengan pelan dan menatap Siska tepat di manik matanya, memberikan sebuah tekanan psikologis yang membuat Siska merasa sedikit gelisah tanpa alasan yang jelas di dalam hatinya yang sombong. Tas ini dibuat khusus oleh seorang pengrajin tua di Italia atas permintaan suamiku. Tidak ada logo karena kualitas bahan dan pengerjaannya sudah cukup untuk menunjukkan nilainya sendiri, jawab Arya, meskipun dia berkata jujur.
Siska menganggap itu hanya sebuah kebohongan besar yang diciptakan Arya untuk menutupi rasa malu karena tidak mampu membeli barang mewah yang sedang menjadi tren di kalangan sosialita kelas atas. Ketegangan di meja itu semakin meningkat ketika Siska memutuskan untuk melakukan langkah yang lebih ekstrim demi mempermalukan Arya di depan guru-guru lama yang baru saja tiba di lokasi acara reuni tersebut. Dia memanggil Pak Gunawan, mantan kepala sekolah mereka, yang sekarang sudah pensiun dan hidup dalam kesederhanaan, untuk mendekat ke meja utama, agar bisa menyaksikan adegan drama yang sudah dia persiapkan. Siska ingin menunjukkan bahwa dia adalah alumnus yang paling sukses dan dermawan. Sementara Arya tetap menjadi sosok yang malang dan tidak memiliki kontribusi apapun bagi kemajuan alma mater sekolah mereka yang tercinta. Pak Gunawan, lihatlah murid kesayangan Bapak dulu. Arya. Dia datang ke sini dengan segala keterbatasannya, namun tetap memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi untuk bergabung dengan kami semua yang sukses. Ujar Siska. Pak Gunawan memandang Arya dengan tatapan hangat. Dia selalu ingat bahwa Arya adalah murid yang paling cerdas dan memiliki integritas moral yang sangat kuat di antara teman-temannya yang lain. Beliau mencoba memberikan kata-kata pujian bagi kesuksesan semua muridnya. Namun Siska segera memotong pembicaraan itu dengan mengumumkan rencana donasi besar-besaran yang akan dia berikan kepada yayasan sekolah dalam waktu yang sangat dekat. Siska berdiri dengan gaya seorang filantropis besar dan menyatakan bahwa dia akan menyumbangkan 1 miliar rupiah untuk pembangunan perpustakaan digital baru yang sangat modern dan dilengkapi dengan teknologi terbaru saat ini. Ruangan itu meledak dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Memuja kemurahan hati Siska yang dianggap sebagai pahlawan bagi sekolah mereka yang sedang membutuhkan dana segar untuk pengembangan fasilitas pendidikan. Siska kemudian menoleh ke arah Arya dengan senyum kemenangan yang sangat lebar di wajahnya. Seolah-olah dia baru saja menjatuhkan sebuah bom atom di depan kaki Arya yang tidak memiliki apa-apa untuk ditunjukkan. Bagaimana denganmu Arya, sebagai murid terpintar? Apakah kamu juga memiliki rencana untuk memberikan sesuatu kembali kepada sekolah atau kamu hanya datang ke sini untuk menikmati makanan gratis yang disediakan oleh panitia? Tanya Siska. Pertanyaan itu adalah sebuah penghinaan langsung yang sangat kasar. Membuat beberapa tamu yang masih memiliki simpati merasa tidak nyaman dengan sikap Siska yang sudah melampaui batas kewajaran manusia normal. Arya tetap duduk diam, tidak terpengaruh oleh sorak-sorai atau ejekan yang diarahkan kepadanya. Karena dia tahu bahwa dia telah menyumbangkan jumlah yang jauh lebih besar secara anonim selama ini. Arya sebenarnya adalah donatur tunggal yang membiayai renovasi seluruh laboratorium sains sekolah tersebut 2 tahun lalu melalui yayasan miliknya, tanpa pernah mencantumkan namanya di dinding prasasti kemuliaan manapun di sekolah itu. Dia lebih memilih untuk memberikan dampak nyata bagi pendidikan daripada harus memamerkan kekayaannya di depan orang-orang yang hanya mencari pengakuan sosial yang bersifat sementara dan sangat dangkal bagi kehidupan manusia. Namun, melihat keangkuhan Siska yang sudah tidak tertahankan lagi, Arya mulai mempertimbangkan untuk sedikit membuka tabir rahasianya, agar orang-orang di ruangan ini bisa belajar tentang arti dari sebuah kerendahan hati yang sebenarnya. Donasi adalah tentang niat untuk membantu, bukan tentang seberapa besar angka yang disebutkan di depan mikrofon untuk mendapatkan tepuk tangan dari orang lain yang tidak tahu apa-apa tentang ketulusan hati kita. Arya. Suaranya terdengar sangat jernih dan berwibawa melalui pengeras suara ruangan yang tidak sengaja menangkap perkataannya. Karena posisi meja yang sangat dekat dengan podium utama yang sedang digunakan untuk pidato, Siska merah pada wajahnya mendengar kata-kata Arya yang sangat menohok itu. Dia merasa harga dirinya baru saja diinjak-injak oleh seseorang yang dia anggap berada di bawah kakinya selama 10 tahun terakhir kehidupan mereka. Doni mencoba membela istrinya dengan berdiri dan menunjuk ke arah Arya, dengan jari telunjuknya yang gemuk penuh dengan kemarahan yang tidak terkendali karena merasa terhina di depan publik yang besar. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada istriku. Kamu hanyalah seorang wanita yang hidup dari belas kasihan orang lain dan suamimu. Pasti hanya seorang pengecut yang tidak berani datang ke sini. Malam ini, teriak Doni. Seluruh aula menjadi sangat hening.
Semua mata tertuju ke arah mereka berdua. Menunggu reaksi apa yang akan diberikan oleh Arya menghadapi serangan verbal yang sangat brutal dan penuh dengan kebencian pribadi yang mendalam. Arya berdiri perlahan dari kursinya. Gerakannya sangat elegan, sehingga membuat semua orang terpesona dengan aura kepemimpinan yang tiba-tiba terpancar kuat dari dalam tubuhnya yang tampak rapuh. Namun sebenarnya sangat tangguh. Dia menatap Doni dengan tatapan yang sangat dingin. Sebuah tatapan yang biasa dia gunakan saat berhadapan dengan lawan bisnis yang mencoba untuk menipu atau mengintimidasi perusahaannya di meja perundingan internasional yang sangat keras. Doni tiba-tiba merasakan bulu kuduknya berdiri. Dia merasa seolah-olah sedang berdiri di hadapan seorang penguasa yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan seluruh karier dan masa depannya hanya dalam satu kedipan mata saja. Suamiku akan segera tiba. Dan aku sarankan kalian untuk menjaga kata-kata kalian. Sebelum kalian menyesali semua yang telah kalian ucapkan malam ini di depan semua orang yang hadir di sini. Bisik Arya, meskipun volumenya rendah. Namun ketegasan dalam suaranya membuat Doni terdiam 1000 bahasa. Sementara Siska mencoba untuk tetap tertawa, meskipun suaranya terdengar sangat gemetar karena rasa takut yang mulai menjalar di hatinya. Mereka berdua tidak menyadari bahwa di luar hotel, sebuah iring-iringan kendaraan hitam mewah baru saja memasuki area lobi utama dengan pengawalan yang sangat ketat dari pihak keamanan kepolisian yang sangat profesional. Suasana di dalam aula tetap mencekam. Seolah-olah ada badai besar yang akan segera datang menerjang dan menghancurkan segala bentuk kepalsuan yang telah dibangun dengan susah payah oleh Siska dan kelompoknya selama ini. Arya kembali duduk dengan tenang, melanjutkan santap malamnya, seolah-olah tidak ada hal luar biasa yang baru saja terjadi. Menunjukkan kelas sosial yang sesungguhnya yang tidak bisa dibeli dengan uang miliaran rupiah sekalipun. Teman-teman yang tadi mengejeknya mulai merasa ragu dan saling berbisik. Mempertanyakan siapa sebenarnya sosok suami Arya yang begitu dia banggakan. Hingga dia berani menantang kekuasaan finansial yang dimiliki oleh keluarga Siska dan Doni. Siska mencoba mengalihkan perhatian dengan mengajak semua orang untuk bersulang bagi masa depan mereka. Namun energi di dalam ruangan itu sudah berubah total sejak keberanian Arya ditunjukkan secara terbuka di depan umum. Setiap detik yang berlalu terasa sangat lambat bagi Siska. Dia merasa seolah-olah sedang menunggu sebuah hukuman yang akan segera dijatuhkan kepadanya oleh kekuatan yang tidak bisa dia lawan dengan cara apapun. Dia terus menenggak minumannya untuk menenangkan sarafnya yang tegang. Tanpa menyadari bahwa kejutan yang sebenarnya akan segera memasuki pintu aula dan mengubah seluruh jalannya acara reuni sekolah menengah atas mereka malam ini. Lampu di dalam aula tiba-tiba sedikit meredup, memberikan fokus pada pintu masuk utama yang kembali terbuka dengan perlahan seiring dengan langkah kaki seseorang yang terdengar sangat berwibawa dan penuh dengan kepercayaan diri yang tinggi. Arya tersenyum tipis. Dia tahu bahwa itu adalah suaminya yang telah datang untuk menjemputnya dan sekaligus memberikan pelajaran berharga tentang arti dari sebuah kemewahan yang sebenarnya bukan terletak pada benda material saja. Semua orang menoleh ke arah pintu, menahan napas mereka masing-masing, siap untuk melihat siapa pria yang selama ini disembunyikan oleh Arya dan sering menjadi bahan ejekan oleh Siska, serta para pengikutnya yang setia. Keheningan yang menyelimuti aula setelah peringatan dingin dari Arya terasa begitu mencekam. Seolah-olah oksigen di dalam ruangan itu tiba-tiba tersedot habis oleh kekuatan yang tidak kasat mata, namun sangat mendominasi keadaan. Para tamu undangan saling bertukar pandang dengan ekspresi yang sulit diartikan. Antara rasa penasaran yang memuncak dan ketakutan yang mulai merayap di balik lapisan harga diri mereka yang tinggi. Siska yang biasanya selalu memiliki jawaban tajam untuk setiap situasi, kini hanya bisa berdiri mematung dengan bibir yang sedikit bergetar, karena rasa kesal yang bercampur dengan kebingungan yang sangat mendalam atas keberanian luar biasa yang ditunjukkan oleh Arya di depan umum. Namun, rasa malu yang membakar hatinya membuat Siska segera berusaha memulihkan otoritasnya dengan cara mengeluarkan tawa paksa yang terdengar sangat sumbang di telinga. Siapapun yang memiliki kepekaan rasa terhadap kejujuran emosional manusia
Dia memandang berkeliling kepada para pengikutnya, mencoba mencari dukungan moral melalui tatapan mata yang memerintah, agar mereka ikut menertawakan apa yang baru saja dikatakan oleh Arya sebagai sebuah lelucon yang sangat konyol. Lihatlah bagaimana teman kita yang satu ini mulai berhalusinasi tentang sosok suami pahlawan yang akan menyelamatkannya dari kenyataan hidup yang pahit dan penuh dengan kekurangan materi yang sangat nyata di hadapan kita semua ini. Ujar Siska dengan nada yang dipaksakan. Arya sama sekali tidak membalas provokasi murahan tersebut dengan kata-kata. Dia justru menunjukkan kekuatan yang jauh lebih dahsyat melalui sikap diamnya yang penuh dengan martabat sebagai seorang wanita yang berkelas. Dia kembali duduk di kursinya dengan gerakan yang sangat lembut, namun tetap memancarkan aura otoritas yang membuat orang-orang di sekitarnya merasa sangat kecil dan tidak berarti sama sekali. Pandangan matanya yang tenang seolah-olah sedang membaca setiap kebohongan yang tersimpan rapat di balik pakaian mewah dan perhiasan berlian yang dikenakan oleh teman-temannya yang sibuk mencari validasi dari lingkungan sosial yang sangat beracun dan penuh kepalsuan ini. Doni yang merasa harga dirinya sebagai seorang direktur dilecehkan oleh sikap tenang Arya, mulai kehilangan kendali atas emosinya dan melangkah maju untuk memberikan tekanan fisik yang lebih intimidatif terhadap posisi Arya. Dia meletakkan kedua tangannya di atas meja makan dengan kasar, menciptakan dentingan piring perak yang cukup keras untuk mengejutkan para tamu yang berada di meja-meja sebelah yang sedang memperhatikan mereka. Kamu pikir dengan kata-kata puitis itu kamu bisa menakuti kami yang memiliki segalanya? Kamu harus sadar bahwa di dunia ini hanya uang dan kekuasaan yang memiliki hak untuk berbicara dengan lantang dan didengarkan oleh semua orang. Gertak Doni dengan napas yang memburu. Arya menengadah sedikit, menatap wajah Doni yang tampak memerah karena amarah yang tidak berdasar. Dan dia justru merasa sangat kasihan kepada pria yang menganggap kekayaan materi adalah satu-satunya pelindung dalam hidup ini. Dia tahu bahwa di balik gertakan itu, Doni sedang bersembunyi dari kenyataan bahwa perusahaannya sedang diambang kehancuran karena kesalahan manajemen dan praktik bisnis yang sangat tidak etis selama bertahun-tahun. Ketakutan itu tercium jelas oleh Arya, seperti bau logam yang tajam di udara, memberikan sinyal bahwa pria di depannya ini hanyalah sebuah bangunan megah yang pondasinya sudah mulai retak dan siap untuk runtuh kapan saja tanpa peringatan. Siska yang melihat suaminya mulai bertindak agresif, merasa kembali mendapatkan kepercayaan dirinya dan ikut menimpali dengan ejekan yang jauh lebih pribadi mengenai masa lalu. Arya yang penuh dengan perjuangan hidup yang sangat keras. Dia mulai menceritakan kembali bagaimana Arya dulu harus bekerja paruh waktu sebagai pencuci piring di kafetaria sekolah hanya untuk bisa membeli buku teks yang harganya tidak seberapa bagi mereka yang kaya. Cerita itu dimaksudkan untuk mempermalukan Arya kembali, mengingatkan semua orang bahwa asal-usul seseorang akan selalu menentukan masa depannya tidak peduli seberapa keras mereka. Mencoba untuk mengubah takdir yang sudah tertulis dengan tinta kemiskinan yang sangat pekat. Mendengar hal itu, beberapa teman lama yang dulu sering ikut merundung Arya mulai berbisik-bisik sambil tertawa kecil. Seolah-olah penderitaan masa lalu seseorang adalah sebuah tontonan komedi yang sangat menghibur bagi jiwa mereka yang hampa. Namun, mereka tidak menyadari bahwa setiap tetes keringat dan air mata yang dikeluarkan oleh Arya di masa lalu telah bertransformasi menjadi baja yang menempa karakternya, menjadi sosok yang tidak terkalahkan saat ini. Arya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan kebijaksanaan. Karena dia tahu bahwa orang-orang yang menertawakan masa lalunya sebenarnya adalah orang-orang yang tidak pernah memiliki keberanian untuk berjuang demi impian mereka sendiri secara mandiri. Kesabaran Arya benar-benar diuji ketika Siska mulai menghina ibunya yang sudah tiada, mengatakan bahwa ketidakmampuan ekonomi keluarga Arya adalah warisan turun-temurun yang tidak akan pernah bisa dihapus hanya dengan pakaian putih yang bersih. Pada saat itulah, kilatan kemarahan yang dingin muncul di mata Arya. Sebuah tanda bahwa Siska telah melewati batas suci yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, tidak peduli seberapa tinggi status sosial mereka. Arya berdiri kembali. Kali ini dengan kecepatan yang membuat Siska terlonjak kaget,
dan secara tidak sengaja menumpahkan sisa minuman di gelasnya ke lantai marmer hotel yang sangat licin dan mengkilap tersebut dengan wajah yang pucat pasi. Siska, ada hal-hal di dunia ini yang tidak bisa kamu beli dengan uang haram suamimu. Salah satunya adalah rasa hormat dan integritas yang tidak akan pernah kamu miliki, meskipun kamu mengenakan seluruh perhiasan di dunia. Ibuku adalah wanita yang jauh lebih terhormat daripada kamu, karena dia mengajarkan aku cara berdiri tegak dengan kejujuran. Bukan dengan cara menginjak kepala orang lain hanya untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Ungkap Arya. Suaranya yang rendah namun penuh tekanan membuat suasana di aula tersebut menjadi sedingin es. Dan untuk pertama kalinya, Siska merasa benar-benar terintimidasi oleh kehadiran wanita yang selama ini dia anggap sangat lemah. Doni mencoba untuk memotong pembicaraan Arya dengan kata-kata kasar. Namun tiba-tiba, telepon genggamnya yang berada di atas meja bergetar dengan sangat hebat, menampilkan sebuah panggilan dari nomor yang sangat dia takuti selama ini. Wajah Doni yang tadinya merah karena amarah seketika berubah menjadi pucat seperti kertas saat dia melihat nama yang tertera di layar ponsel pintarnya yang sangat mahal dan elegan tersebut di depan umum. Dia ragu-ragu untuk mengangkatnya. Namun telepon itu terus bergetar, seolah-olah memberikan tuntutan yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh siapapun yang terlibat dalam masalah hukum yang sangat serius dan berbahaya bagi kelangsungan hidup perusahaannya. Arya yang menyadari perubahan ekspresi Doni hanya menatapnya dengan pandangan yang penuh dengan makna yang sangat dalam. Seolah-olah dia sudah mengetahui isi dari panggilan telepon yang sangat mendesak dan menakutkan tersebut. Dia tahu bahwa saat ini pihak berwenang sedang melakukan penggeledahan di kantor pusat perusahaan Doni atas perintah dari Jaksa Agung yang telah mendapatkan bukti-bukti akurat mengenai aliran dana ilegal yang sangat masif. Kejutan ini adalah bagian dari badai yang akan menyapu bersih semua kesombongan Doni dan Siska malam ini. Dan Arya hanyalah saksi mata yang sedang menunggu eksekusi keadilan yang sangat puitis dan tak terelakkan oleh siapapun juga. Doni akhirnya mengangkat telepon itu dengan tangan yang gemetar hebat. Dan suara di seberang sana terdengar sangat keras, hingga beberapa orang di dekatnya bisa mendengar nada kepanikan yang luar biasa dari sekretaris pribadinya di kantor. Siska yang menyadari ada sesuatu yang salah, mencoba untuk bertanya apa yang terjadi. Namun Doni hanya bisa diam membisu dengan tatapan mata yang kosong, seolah-olah seluruh dunianya baru saja runtuh berkeping-keping. Ketegangan di meja utama itu kini berubah menjadi sebuah tontonan yang penuh dengan tanda tanya besar bagi para tamu undangan lainnya yang mulai merasa bahwa ada drama yang jauh lebih besar sedang berlangsung di sini. Arya mengambil tas tangannya dengan tenang dan bersiap untuk meninggalkan meja tersebut. Dia merasa sudah cukup memberikan kesempatan bagi Siska dan Doni untuk menunjukkan sifat asli mereka yang sangat busuk dan penuh dengan kepalsuan. Dia tidak perlu membalas setiap hinaan dengan kemarahan, karena dia tahu bahwa kehidupan itu sendiri yang akan memberikan balasan yang jauh lebih menyakitkan bagi mereka yang suka merendahkan martabat sesama manusia tanpa alasan. Langkah kakinya yang mantap saat dia berjalan menjauh dari meja utama tersebut seolah-olah menandakan berakhirnya sebuah babak dalam hidupnya yang selama ini selalu dihantui oleh bayang-bayang kegelapan dari masa remaja yang penuh dengan rasa sakit yang sangat mendalam. Para pelayan hotel mulai terlihat sibuk di area pintu masuk. Mereka tampak mengatur barisan dengan sangat rapi dan memberikan penghormatan yang sangat luar biasa kepada seseorang yang baru saja tiba di area lobi depan gedung. Cahaya lampu yang berasal dari luar hotel terlihat sangat terang, menunjukkan keberadaan sebuah kendaraan yang sangat istimewa yang kehadirannya di tempat ini sudah sangat dinantikan oleh Arya sejak awal acara reuni ini dimulai tadi. Arya berhenti sejenak. Dia menoleh ke arah Siska yang masih tampak bingung dengan keadaan suaminya, dan memberikan sebuah senyuman terakhir yang penuh dengan misteri yang sangat sulit untuk dipecahkan oleh pikiran Siska yang dangkal. Dunia ini sangat sempit, Siska. Dan terkadang orang yang kamu anggap paling rendah adalah orang yang justru memegang kunci atas masa depanmu yang sedang berada di ujung tanduk tanpa kamu sadari sedikit pun saat ini. Nikmatilah sisa malam ini, karena mungkin ini adalah malam terakhir.
Kamu bisa menikmati kemewahan yang selama ini kamu banggakan di depan semua teman-teman kita, yang kamu anggap berada di bawah level status sosialmu. Bisik Arya. Kata-kata itu terdengar seperti sebuah nubuatan yang sangat mengerikan bagi Siska, yang kini mulai merasakan firasat buruk yang sangat kuat sedang menghantam dadanya dengan rasa sesak yang sangat luar biasa sekali. Siska mencoba mengejar Arya untuk menanyakan maksud dari perkataannya. Namun langkahnya terhenti ketika dia melihat semua orang di aula tersebut tiba-tiba berdiri dan menoleh ke arah pintu masuk dengan ekspresi wajah yang penuh kekaguman. Kehadiran sosok yang sangat berwibawa di pintu masuk aula telah menyedot seluruh perhatian tamu undangan, membuat keberadaan Siska dan Doni yang tadinya menjadi pusat perhatian kini benar-benar terlupakan dan tenggelam begitu saja. Arya berdiri di tengah aula, menunggu dengan penuh kesabaran. Saat pria yang paling dia cintai di dunia ini berjalan masuk dengan langkah yang sangat gagah dan penuh dengan aura kepemimpinan yang sangat luar biasa kuat. Sorot lampu kristal di langit-langit seolah-olah mengikuti setiap langkah pria tersebut, menonjolkan setelan jas yang dibuat secara eksklusif dan jam tangan yang harganya bisa membiayai seluruh sekolah mereka selama beberapa dekade ke depan tanpa kesulitan. Pria itu tidak menoleh ke kiri atau ke kanan. Matanya hanya terfokus pada satu titik, yaitu sosok Arya yang berdiri menunggunya dengan senyum manis yang akhirnya muncul dengan tulus di wajah cantiknya, yang sejak tadi tampak sangat dingin. Suasana yang tadinya penuh dengan kebisingan dan tawa mengejek kini benar-benar berubah menjadi keheningan yang sangat hikmat. Seolah-olah mereka semua sedang menyaksikan sebuah adegan dari film layar lebar yang sangat menggetarkan jiwa. Doni yang masih memegang telepon di telinganya menjatuhkan ponselnya ke lantai ketika dia mengenali sosok pria yang baru saja masuk ke dalam ruangan itu sebagai orang yang memegang kekuasaan tertinggi di industri bisnis. Dia menyadari bahwa pria itu adalah Adrian, pemilik dari perusahaan induk yang selama ini menjadi penyokong utama bagi semua proyek konstruksi yang dikerjakan oleh perusahaannya. Namun dia tidak pernah bertemu secara langsung dengannya. Rasa takut yang tadi dia rasakan kini berubah menjadi teror yang sangat nyata. Karena dia baru saja menyadari bahwa wanita yang dia hina selama berjam-jam adalah istri dari orang yang paling berkuasa di hidupnya saat ini. Siska yang melihat reaksi suaminya mulai menyadari besarnya kesalahan yang telah dia lakukan, dan rasa malu yang sangat luar biasa mulai menjalar ke seluruh tubuhnya, hingga dia merasa ingin menghilang dari tempat itu. Sekarang juga, dia melihat Arya yang kini sudah berada dalam pelukan Adrian. Sebuah pemandangan yang menunjukkan perbedaan kelas yang sangat kontras antara cinta yang sejati dengan hubungan yang hanya didasarkan pada materi dan kepentingan semata. Air mata mulai mengalir di pipi Siska. Bukan karena sedih, melainkan karena dia menyadari bahwa semua yang dia banggakan selama ini hanyalah sebuah istana pasir yang akan segera tersapu oleh ombak kenyataan yang sangat kejam. Malam ini, ujian kesabaran bagi Arya telah selesai. Dan sekarang saatnya bagi dia untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk muncul ke permukaan. Tidak peduli seberapa dalam ia dikubur. Adrian membisikkan sesuatu di telinga Arya yang membuatnya tersenyum bangga. Sementara semua mata di ruangan itu masih terpaku pada pasangan tersebut dengan rasa hormat yang tidak pernah mereka berikan kepada siapapun sebelumnya. Drama ini belum berakhir. Karena konsekuensi dari setiap tindakan buruk yang dilakukan oleh Siska dan Doni baru saja dimulai. Dan seluruh kota Jakarta akan segera mengetahui kejatuhan tragis dari pasangan yang sombong ini. Di tengah keheningan yang menyelimuti aula besar itu, langkah kaki Adrian yang mantap bergema di atas lantai marmer, dengan irama yang penuh dengan wibawa. Seorang pemimpin besar yang sudah terbiasa mengendalikan nasib ribuan orang di bawah genggamannya. Sorot matanya yang tajam langsung mengunci sosok Arya yang berdiri tenang, mengabaikan ratusan pasang mata yang menatapnya dengan kekaguman yang bercampur dengan rasa takut yang luar biasa besar karena menyadari siapa pria yang baru saja masuk ini. Kehadiran Adrian bukan hanya sekadar kedatangan seorang suami, melainkan sebuah pernyataan kekuasaan yang nyata dan tak terbantahkan oleh siapapun di ruangan mewah tersebut.
Doni masih mematung di tempatnya berdiri dengan ponsel yang kini tergeletak hancur di atas lantai. Seolah-olah seluruh sirkuit saraf di dalam tubuhnya baru saja mengalami kegagalan total akibat lonjakan rasa takut yang begitu dahsyat menerjang pikirannya yang kerdil itu. Dia mengenali profil Adrian dari berbagai sampul majalah bisnis internasional dan laporan tahunan konsorsium yang menguasai hampir seluruh rantai pasokan bahan bangunan di wilayah Asia Tenggara. Yang mana perusahaannya sendiri hanyalah sebuah butiran debu kecil di sana. Lidahnya keluh. Tidak mampu mengeluarkan satu patah kata pun untuk membela diri, atau sekadar menyapa dengan sopan santun yang layak diberikan. Siska yang belum sepenuhnya memahami gravitasi dari situasi yang sedang terjadi. Mencoba untuk meraih lengan suaminya sambil menatap Adrian dengan pandangan yang penuh dengan rasa penasaran, sekaligus ketertarikan yang sangat dangkal dan tidak pada tempatnya sama sekali. Dia tidak menyadari bahwa kejatuhan suaminya sedang berlangsung dalam hitungan detik di luar sana. Sementara dia masih sibuk menilai harga setelan jas yang dikenakan oleh pria di hadapannya, yang memancarkan aura maskulin yang sangat dominan. Namun, ketika dia melihat ekspresi horor yang terpampang nyata di wajah Doni, rasa percaya dirinya perlahan-lahan mulai memudar dan menghilang begitu saja dalam sekejap mata. Tiba-tiba, beberapa layar televisi besar yang terpasang di sudut-sudut aula untuk menampilkan dokumentasi sejarah sekolah. Mereka berubah menjadi siaran berita nasional yang sangat mendadak. Menampilkan teks berita berjalan tentang penggerebekan besar-besaran di kantor pusat perusahaan konstruksi milik keluarga Doni. Reporter di layar tersebut menyebutkan bahwa bukti-bukti keterlibatan dalam kasus penyuapan pejabat publik dan pencucian uang telah ditemukan oleh tim penyidik independen yang bekerja di bawah pengawasan langsung otoritas keuangan pusat yang sangat ketat. Kejutan itu bagaikan petir di siang bolong bagi semua tamu undangan yang hadir, yang kini mulai berbisik-bisik dengan nada panik yang sangat hebat. Arya melangkah mendekati layar tersebut dengan gerakan yang sangat anggun. Seolah-olah dia sudah mengetahui setiap detail dari berita yang sedang disiarkan ke seluruh penjuru negeri melalui frekuensi televisi nasional yang sangat terpercaya itu. Sejak awal mula acara dimulai, dia menoleh ke arah Doni dan Siska dengan tatapan yang penuh dengan empati yang dingin. Sebuah tatapan yang diberikan oleh seorang pemenang kepada mereka yang kalah karena kecerobohan dan keserakahan mereka sendiri dalam membangun kerajaan bisnis yang rapuh. Retakan-retakan dalam struktur kekayaan mereka kini telah menjadi jurang pemisah yang sangat lebar dan tidak mungkin untuk diperbaiki lagi selamanya. Sebenarnya, Arya adalah sosok di balik analisis audit mendalam yang dikirimkan secara anonim kepada pihak berwenang beberapa bulan yang lalu setelah dia menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan perusahaan Doni yang mencoba melakukan penipuan pasar modal secara terstruktur. Sebagai seorang konsultan risiko finansial papan atas yang sering bekerja sama dengan lembaga internasional, dia memiliki kemampuan untuk melihat pola-pola korupsi yang tersembunyi di balik angka-angka yang terlihat sangat sempurna di permukaan laporan tahunan perusahaan publik tersebut. Dia bertindak bukan karena dendam pribadi, melainkan demi menegakkan keadilan ekonomi bagi masyarakat yang telah dirugikan secara luas dan sistemik. Teman-teman alumni yang tadinya mengerumuni Siska untuk menjilat kekuasaannya kini mulai menjauh secara perlahan, menciptakan sebuah lingkaran isolasi yang sangat menyakitkan bagi pasangan yang baru saja menyadari bahwa kesetiaan yang selama ini dibangun di atas fondasi uang dan kemewahan ternyata hanyalah sebuah ilusi yang mudah sekali menguap ketika badai kesulitan mulai menerjang dengan kekuatan penuh yang tidak mengenal belas kasihan sama sekali. Mereka memandang Siska dengan tatapan menghakimi, seolah-olah mereka tidak pernah menjadi bagian dari drama perundungan terhadap Arya yang terjadi sejak sore hari tadi, yang sangat memalukan. Doni mencoba melangkah mendekati Adrian dengan tangan yang gemetar, berharap bisa meminta bantuan, atau setidaknya belas kasihan dari raja bisnis tersebut, untuk menyelamatkan sisa-sisa kehormatannya yang sudah berada di ambang kehancuran total di depan publik yang ramai. Tuan Adrian, tolong, dengarkan penjelasan saya. Ini semua pasti hanya kesalahpahaman besar yang diatur oleh saingan bisnis saya yang licik untuk menjatuhkan kredibilitas perusahaan kami.
ucap Doni dengan suara yang serak, dan hampir tidak terdengar oleh orang-orang di sekitarnya karena rasa putus asa yang mendalam. Namun, Adrian hanya menatapnya dengan pandangan kosong yang sangat menyakitkan bagi harga dirinya. Adrian kemudian merangkul pundak Arya dengan penuh kasih sayang, menunjukkan kepada dunia bahwa hartanya yang paling berharga bukan terletak pada saham atau aset properti, melainkan pada keberanian dan kecerdasan wanita hebat yang berdiri dengan bangga di sisinya malam ini. Dia tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas penghinaan Doni, karena diamnya adalah jawaban yang paling telak bagi siapapun yang berani merendahkan martabat istrinya tercinta di depan umum, tanpa mengetahui konsekuensi hukum yang akan segera mereka hadapi dalam waktu yang sangat singkat sekali. Setelah acara reuni ini selesai nantinya bagi mereka berdua, Arya mengambil kendali percakapan dengan nada suara yang sangat tenang, namun mengandung otoritas yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, termasuk oleh aparat hukum yang mungkin sedang menunggu di luar pintu gerbang hotel mewah ini. Kesalahan manajemen adalah satu hal, namun pengkhianatan terhadap kepercayaan publik adalah dosa yang tidak akan pernah bisa dimaafkan oleh sistem ekonomi manapun yang menghargai nilai integritas dan kejujuran di dalamnya, ucap Arya sambil menatap Doni dengan tajam. Kalimat itu bagaikan vonis terakhir yang dijatuhkan oleh hakim di ruang pengadilan, membuat Doni jatuh terduduk di atas kursi dengan wajah yang benar-benar tanpa warna. Siska yang melihat suaminya hancur secara mental mulai kehilangan kendali emosinya dan berteriak histeris, menuduh Arya sebagai penyebab dari semua kemalangan yang menimpa keluarganya secara mendadak dan tidak terduga seperti ini di tengah pesta yang megah. Ini semua pasti ulahmu. Kamu iri dengan kesuksesanku dan sengaja merencanakan semua ini untuk mempermalukan aku di depan teman-teman lama kita yang sudah sangat sukses dan memiliki kehidupan yang jauh lebih baik darimu, teriak Siska dengan nada penuh kebencian yang meluap-luap dari bibirnya, yang mulai membiru karena kedinginan oleh rasa takut yang luar biasa besar yang menghantam batinnya. Arya hanya menggelengkan kepalanya dengan perlahan, merasa lelah melihat kebebalan Siska yang masih saja mencoba menyalahkan orang lain atas kehancuran yang sebenarnya disebabkan oleh tangannya sendiri melalui kesombongan dan perilaku yang sangat tidak bermoral selama ini. Dia menyadari bahwa orang-orang seperti Siska tidak akan pernah belajar kecuali jika mereka benar-benar kehilangan segala bentuk perlindungan materi yang selama ini mereka jadikan sebagai tameng untuk melakukan perbuatan buruk terhadap orang lain yang lebih lemah. Hukuman yang sesungguhnya bukanlah kehilangan harta, melainkan hilangnya martabat di mata orang-orang yang selama ini mereka puja, dan mereka puji secara berlebihan setiap waktu. Di tengah keributan itu, Arya menyadari betapa rapuhnya topeng kemewahan yang selama ini digunakan oleh teman-temannya untuk menutupi rasa ketidakpastian dalam hidup mereka yang penuh dengan persaingan yang sangat tidak sehat dan melelahkan secara psikologis. Dia melihat satu persatu wajah yang ada di ruangan itu, menemukan bahwa banyak dari mereka sebenarnya merasa lega melihat kejatuhan Siska. Namun mereka terlalu pengecut untuk menunjukkan perasaan itu secara terang-terangan di depan publik. Ini adalah bukti nyata bahwa persahabatan yang didasarkan pada status sosial hanyalah sebuah sandiwara yang akan berakhir dengan pengkhianatan yang pedih pada akhirnya nanti. Adrian memberikan kode kepada tim keamanannya untuk tetap waspada, memastikan bahwa tidak ada yang akan mengganggu Arya saat dia menyelesaikan urusannya dengan masa lalu yang penuh dengan luka dan penderitaan yang selama ini dia simpan rapat-rapat di dalam hatinya yang paling dalam. Dia bangga melihat bagaimana istrinya menghadapi badai ini dengan kepala tegak, menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang wanita terletak pada kemampuannya untuk tetap tenang di tengah kekacauan yang paling hebat, sekalipun yang sengaja diciptakan oleh musuh-musuhnya untuk menjatuhkannya ke dasar jurang yang sangat dalam dan sangat gelap sekali di tengah malam. Suasana aula kini berubah menjadi ajang diskusi tentang kegagalan korporasi, di mana para tamu yang tadi sombong kini justru merasa cemas. Jangan-jangan perusahaan mereka juga akan ikut terseret dalam investigasi besar yang sedang dilakukan oleh pihak berwenang terhadap grup konstruksi milik Doni.
Mereka menyadari bahwa dunia bisnis sangatlah kejam dan posisi mereka yang sekarang bisa hilang dalam sekejap jika mereka tidak memiliki landasan moral yang kuat untuk bertahan dari guncangan badai ekonomi dan hukum yang bisa datang kapan saja tanpa adanya peringatan awal yang cukup bagi mereka. Semua yang sedang berpesta pora. Arya berjalan menuju pintu keluar. Namun sebelumnya dia berhenti di depan Pak Gunawan, yang sejak tadi menyaksikan semua kejadian ini, dengan tatapan mata yang penuh dengan rasa haru, dan bangga yang sangat luar biasa terhadap mantan muridnya yang cerdas ini. Dia menjabat tangan gurunya itu dengan penuh hormat, menunjukkan bahwa setinggi apapun dia terbang, dia tidak akan pernah melupakan akar dan orang-orang yang telah memberikan dukungan moral kepadanya saat dia masih berada di titik terendah dalam hidupnya yang penuh dengan tantangan dan cobaan yang sangat berat sekali setiap hari. Terima kasih, Pak. Karena telah mengajarkan saya bahwa kecerdasan tanpa integritas adalah sebuah senjata yang akan melukai pemiliknya sendiri pada akhirnya. Dan malam ini saya telah membuktikan bahwa kata-kata Bapak adalah kebenaran yang abadi bagi hidup saya. Bisik Arya dengan lembut. Pak Gunawan hanya tersenyum dan menepuk pundak Arya, memberikan restu yang tulus bagi masa depannya yang akan semakin bersinar terang. Setelah semua beban masa lalu ini berhasil dilepaskan dengan cara yang sangat elegan dan penuh nilai-nilai moral yang sangat tinggi sekali bagi seorang manusia, saat Arya dan Adrian melangkah menuju lobi hotel, mereka melewati kerumunan wartawan yang mulai berdatangan untuk mencari konfirmasi tentang berita kejatuhan perusahaan Doni. Namun Adrian dengan sigap melindungi istrinya dari sorotan lampu kamera yang menyilaukan mata tersebut. Mereka berdua berjalan dengan sangat tenang, meninggalkan semua kegaduhan dan kepalsuan di dalam aula yang tadi terasa begitu sesak oleh aroma kesombongan yang kini telah berubah menjadi aroma keputusasaan yang sangat menyedihkan bagi siapapun yang mendengarnya dengan saksama di tengah malam yang dingin ini di kota Jakarta yang sangat besar. Di balik kemewahan yang mulai runtuh itu, Arya merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa besar. Seolah-olah sebuah beban berat yang selama 10 tahun ini menghimpit dadanya, kini telah terangkat sepenuhnya dan menghilang ke udara bersama angin malam yang sejuk. Dia tahu bahwa hari esok akan menjadi awal yang baru baginya, di mana dia tidak perlu lagi merasa harus membuktikan apapun kepada siapapun tentang siapa dirinya yang sebenarnya dan apa yang telah berhasil dia capai dalam hidupnya yang penuh perjuangan keras ini. Keadilan telah ditegakkan, dan dia siap untuk melangkah menuju masa depan yang jauh lebih cerah. Retakan di balik kemewahan Siska dan Doni kini telah menjadi kehancuran total yang akan segera menjadi bahan pembicaraan di seluruh negeri. Memberikan pelajaran berharga bagi setiap orang tentang pentingnya menghargai sesama manusia, tanpa memandang status sosial atau kekayaan materi yang mereka miliki saat ini. Arya menatap Adrian dengan penuh cinta, menyadari bahwa dukungan tulus dari orang terdekat adalah kekayaan yang paling abadi yang bisa dimiliki oleh seorang manusia di dunia yang fana ini. Perjalanan mereka masih panjang, namun malam ini akan selalu diingat sebagai momen kemenangan kebenaran atas segala bentuk kesombongan dan kemunafikan yang ada. Mobil hitam mewah yang sudah menunggu di depan lobi segera membukakan pintunya bagi pasangan tersebut, siap membawa mereka pergi menjauh dari sisa-sisa drama. Reuni yang menyedihkan itu menuju kediaman mereka yang penuh dengan kedamaian dan kehangatan cinta yang sejati. Di dalam mobil, Arya menggenggam tangan Adrian dengan sangat erat, merasakan kekuatan yang mengalir dari suaminya yang selalu ada untuknya dalam setiap situasi baik maupun buruk yang terjadi dalam hidup mereka berdua. Mereka adalah bukti nyata bahwa keberhasilan yang diraih dengan cara yang benar akan selalu memberikan kebahagiaan yang jauh lebih bermakna dan bertahan sangat lama sekali nantinya. Siska masih berdiri di lobi hotel, menatap ke arah mobil yang membawa Arya pergi, dengan tatapan yang penuh dengan penyesalan yang sudah terlambat, dan rasa malu yang tidak akan pernah hilang dari ingatannya. Seumur hidupnya yang kini penuh dengan ketidakpastian, dia menyadari bahwa dia telah kehilangan seorang teman yang tulus, dan justru memilih untuk menjadi musuh bagi orang yang memiliki kekuatan untuk menyelamatkannya dari kehancuran yang sekarang sedang menantinya di depan mata.
Malam yang seharusnya menjadi ajang kemenangannya justru berubah menjadi malam yang paling kelam dan penuh dengan air mata kegagalan yang sangat pahit dan menyakitkan sekali baginya. Kota Jakarta terus berdenyut dengan segala hiruk-pikuknya. Tidak mempedulikan satu atau dua orang yang hancur karena kesalahan mereka sendiri. Namun bagi Arya, kota ini sekarang terasa jauh lebih bersahabat dan penuh dengan harapan baru yang membentang luas di cakrawala yang indah. Dia menarik napas dalam-dalam, menikmati aroma kebebasan yang sesungguhnya, sambil menyandarkan kepalanya di bahu Adrian yang kokoh, dan selalu bisa memberikan perlindungan yang dia butuhkan dalam menjalani setiap detik kehidupannya yang penuh warna. Semua drama telah berakhir, dan kini saatnya bagi mereka untuk menikmati hasil dari setiap kebaikan yang telah mereka tanam selama ini dengan penuh rasa syukur. Suara deru mesin mobil sport yang sangat bertenaga itu terdengar memecah kesunyian malam di depan lobi hotel mewah tersebut. Layaknya guntur yang datang secara tiba-tiba di tengah cuaca yang sangat tenang sekali. Semua orang yang berada di dalam aula besar mulai merasakan getaran yang merambat melalui lantai marmer yang sangat dingin. Mengalihkan perhatian mereka dari drama kejatuhan perusahaan Doni yang baru saja disiarkan di televisi nasional dengan sangat dramatis. Mobil itu bukanlah kendaraan biasa, melainkan sebuah mahakarya otomotif edisi terbatas yang hanya diproduksi sebanyak 10 unit saja di seluruh dunia untuk para kolektor paling kaya dan berpengaruh. Iring-iringan 4 kendaraan SUV hitam berukuran besar dengan kaca yang sangat gelap berhenti dengan formasi yang sangat rapi di belakang mobil sport berwarna perak metalik yang sangat futuristik tersebut. Sekelompok pria berseragam taktis yang tampak sangat profesional segera keluar dari kendaraan pengawal dan membentuk barisan barikade yang sangat kokoh untuk memastikan keamanan area di sekitar pintu masuk utama Hotel Bintang 5 itu. Kehadiran mereka menciptakan suasana ketegangan yang sangat tinggi, membuat para petugas keamanan hotel sendiri merasa perlu untuk memberikan hormat karena menyadari bahwa tamu yang baru saja tiba adalah sosok yang sangat penting. Manajer umum hotel yang telah menerima pemberitahuan khusus melalui jalur komunikasi rahasia segera berlari dengan terengah-engah menuju lobi untuk menyambut sosok yang memegang saham mayoritas dari jaringan perhotelan internasional ini. Wajahnya tampak sangat pucat karena rasa gugup yang luar biasa besar. Menyadari bahwa satu kesalahan kecil saja dalam penyambutan ini bisa berarti akhir dari karier cemerlang yang telah dia bangun selama puluhan tahun. Dia merapikan dasinya dengan tangan yang gemetar hebat, sambil berdiri tegak di depan pintu otomatis yang sedang terbuka perlahan untuk menyambut sang penguasa bisnis yang sangat disegani di seluruh dunia. Pintu mobil sport itu terbuka ke atas dengan gerakan yang sangat halus. Dan dari dalamnya, keluarlah seorang pria tinggi dengan postur tubuh yang sangat atletis dan mengenakan setelan jas buatan tangan yang sangat sempurna. Adrian melangkah keluar dengan aura kepemimpinan yang begitu dominan, membuat semua orang yang melihatnya merasa seolah-olah waktu sedang berhenti berputar, hanya untuk memberikan penghormatan kepada kehadirannya yang sangat mengesankan itu. Dia tidak mengenakan banyak perhiasan, namun jam tangan kronograf yang melingkar di pergelangan tangannya memiliki nilai yang jauh melampaui seluruh biaya pesta reuni yang sedang berlangsung di dalam aula utama hotel. Langkah kaki Adrian terdengar sangat mantap saat dia berjalan memasuki lobi, diikuti oleh asisten pribadinya yang membawa tas dokumen kulit yang tampak sangat eksklusif dan berisi berbagai berkas penting mengenai kesepakatan bisnis. Pandangan matanya yang tajam langsung menyapu seluruh ruangan, mencari sosok wanita yang menjadi alasan utamanya untuk datang ke tempat yang penuh dengan kepalsuan ini, dengan cara yang sangat mencolok dan dramatis sekali. Dia sama sekali tidak mempedulikan bisikan-bisikan kagum dari para tamu hotel lainnya yang sedang berkumpul di lobi. Karena fokus utamanya hanyalah untuk menjemput ratu hatinya yang sedang berjuang melawan ketidakadilan sosial. Saat Adrian melangkah masuk ke dalam aula utama, suasana yang tadinya masih dipenuhi oleh kebisingan akibat berita kejatuhan Doni, seketika menjadi hening total, seolah-olah suara di seluruh ruangan tersebut telah dihilangkan. Semua mata tertuju pada sosok pria yang memancarkan kekuatan absolut ini. Dan bagi banyak orang di sana, wajah Adrian sangatlah familiar karena sering muncul di berbagai pemberitaan mengenai akuisisi perusahaan global.
Doni yang masih terduduk lemas di kursinya, kini merasa jantungnya seolah-olah berhenti berdetak saat dia menyadari bahwa pria yang sedang berjalan ke arah meja utama adalah bos dari segala bos di industri mereka. Adrian tidak berhenti di depan meja Siska atau Doni, melainkan dia terus berjalan lurus menuju Arya yang sedang berdiri dengan tenang, sambil memegang tas kecilnya yang tadi menjadi bahan ejekan teman-temannya. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuh pipi Arya dengan sangat lembut. Sebuah gerakan penuh kasih sayang yang secara instan meruntuhkan semua narasi buruk yang telah dibangun oleh Siska mengenai status pernikahan mereka yang misterius. Senyuman tipis muncul di bibir Adrian saat dia melihat ketegaran di mata istrinya, menunjukkan betapa bangganya dia memiliki pasangan hidup yang begitu kuat dan memiliki integritas yang sangat luar biasa tinggi sekali. Maafkan aku karena terlambat menjemputmu. Urusan penutupan perusahaan yang melakukan pelanggaran hukum tadi sedikit memakan waktu lebih lama dari yang aku perkirakan sebelumnya untuk diselesaikan secara tuntas melalui jalur pengadilan, ucap Adrian. Suaranya yang berat dan berwibawa terdengar dengan sangat jelas melalui keheningan aula, memberikan konfirmasi secara tidak langsung bahwa dialah yang memegang kendali atas nasib buruk yang baru saja menimpa keluarga Doni di hadapan semua orang yang hadir. Kalimat itu bagaikan dentuman palu hakim yang mengakhiri semua spekulasi dan ejekan yang telah dilontarkan oleh kelompok Siska sejak awal acara reuni dimulai tadi sore. Siska merasa seluruh tubuhnya menjadi lemas, dan dia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak jatuh pingsan karena syok yang sangat luar biasa besar yang menghantam kesadarannya yang sangat dangkal. Dia menatap mobil sport yang terlihat melalui dinding kaca aula, menyadari bahwa harga ban mobil itu saja mungkin lebih mahal daripada seluruh koleksi tas bermerek yang dia pamerkan dengan sangat sombong. Rasa malu yang sangat dalam mulai membakar wajahnya. Menyadari bahwa selama ini dia telah menghina seorang wanita yang memiliki kekuasaan untuk menghancurkan hidupnya. Hanya dengan satu panggilan telepon singkat kepada pihak bank atau otoritas. Manajer hotel kemudian mendekati Adrian dengan sikap yang sangat hormat dan membungkukkan badannya dengan sangat rendah di depan semua tamu undangan yang sedang menonton dengan mulut terbuka lebar karena rasa tidak percaya. Tuan Adrian, sebuah kehormatan besar bagi kami bisa menyambut Anda di sini. Semua fasilitas terbaik telah kami siapkan sesuai dengan instruksi khusus yang kami terima dari kantor pusat di London, ujar manajer tersebut. Pernyataan ini menjadi bukti final bagi semua orang di ruangan itu bahwa suami Arya bukanlah sekadar pengusaha sukses biasa, melainkan pemilik sah dari gedung megah, tempat mereka sedang mengadakan acara reuni ini. Doni mencoba untuk berdiri dan mendekati Adrian dengan niat untuk memohon pengampunan. Namun langkahnya segera dihentikan oleh dua orang pengawal pribadi Adrian, yang memiliki tatapan mata yang sangat dingin dan tidak bersahabat. Mereka memberikan isyarat yang sangat jelas bahwa Doni tidak diizinkan untuk berada dalam jarak dekat dengan pimpinan mereka. Apalagi setelah semua hinaan yang dia lontarkan kepada istri tercinta dari sang raja bisnis. Doni hanya bisa menangis tanpa suara. Menyadari bahwa kebodohan dan kesombongannya telah membawanya ke dalam jurang kehancuran yang tidak akan pernah bisa dia panjat kembali untuk selamanya di masa depan nanti. Arya menatap teman-teman lamanya yang tadi begitu gencar mengejeknya. Dan dia melihat satu persatu dari mereka menundukkan kepala karena tidak berani bertatap mata langsung dengan wanita yang sekarang berada di puncak dunia. Dia tidak merasakan kepuasan yang jahat, melainkan hanya sebuah rasa damai karena kebenaran akhirnya terungkap dengan sendirinya, tanpa dia harus merendahkan dirinya sendiri untuk membalas dendam dengan cara yang kasar. Keadilan sejati memang terkadang datang dengan cara yang tidak terduga, memberikan pelajaran berharga bagi mereka yang sering memandang rendah orang lain, hanya berdasarkan apa yang terlihat secara fisik di luar tubuh manusia yang fana. Siska, aku harap malam ini kamu belajar bahwa kekayaan yang sejati bukanlah sesuatu yang harus dipamerkan untuk menindas orang lain, melainkan tanggung jawab besar untuk memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Ungkap Arya. Suaranya yang tenang namun penuh wibawa membuat Siska tidak mampu mengeluarkan satu kata pun untuk membela diri.
Dia hanya bisa berdiri membisu dengan air mata yang mulai merusak riasan wajahnya yang sangat mahal itu. Semua orang di aula tersebut kini benar-benar terdiam, menyadari betapa luhurnya karakter Arya dibandingkan dengan sifat kekanak-kanakan yang selama ini ditunjukkan oleh orang-orang yang mengklaim diri mereka sebagai kelas atas. Adrian mengambil mantel milik Arya yang diletakkan di kursi dan memasangkannya ke bahu istrinya dengan gerakan yang sangat protektif. Seolah-olah dia sedang membungkus harta karun paling berharga di dunia ini. Dia kemudian menoleh ke arah kerumunan tamu dan memberikan satu tatapan terakhir yang sangat dingin. Sebuah pesan tanpa kata bahwa dia tidak akan pernah melupakan siapa saja yang telah berani menyakiti istrinya. Suasana di aula itu menjadi sangat tegang hingga beberapa orang merasa sulit untuk bernapas. Menyadari bahwa bayang-bayang kekuasaan Adrian akan terus menghantui karier bisnis mereka jika mereka tidak segera melakukan perubahan sikap yang signifikan. Pasangan itu kemudian mulai berjalan keluar dari aula, melewati barisan pengawal yang memberikan jalan dengan sikap hormat yang sangat luar biasa. Sementara para tamu undangan hanya bisa berdiri mematung di tempat mereka masing-masing. Tidak ada lagi tawa mengejek. Tidak ada lagi bisikan sinis. Yang ada hanyalah keheningan yang sangat pekat dan rasa hormat yang muncul karena rasa takut akan kekuasaan yang sesungguhnya, yang baru saja mereka saksikan. Arya berjalan dengan kepala tegak. Bukan karena dia merasa lebih kaya dari mereka, tetapi karena dia tahu bahwa integritasnya telah teruji melalui badai penghinaan yang sangat dahsyat dan dia tetap teguh. Di lobi hotel, para wartawan yang tadi menunggu di luar mulai mencoba untuk mengambil foto. Namun tim keamanan Adrian dengan sangat efisien menghalangi setiap sorotan kamera yang bisa mengganggu kenyamanan pribadi pasangan yang sangat eksklusif tersebut. Adrian membukakan pintu mobil sport peraknya untuk Arya, memberikan sebuah gestur sopan santun yang menunjukkan betapa dia sangat menghargai istrinya lebih dari apapun yang ada di dunia bisnis yang penuh persaingan ini. Mereka masuk ke dalam mobil, dan dalam sekejap, deru mesin yang sangat kuat itu kembali terdengar, menandakan bahwa mereka akan segera meninggalkan semua drama yang melelahkan ini untuk selamanya tanpa menoleh ke belakang. Mobil perak itu meluncur membelah kegelapan malam dengan sangat cepat, diikuti oleh iring-iringan SUV hitam yang memberikan perlindungan maksimal di sepanjang jalan raya yang mulai sepi dari kendaraan umum lainnya yang sedang melintas. Di dalam aula, Siska akhirnya jatuh terduduk di lantai sambil menangis terseduh-seduh. Menyadari bahwa dunianya yang penuh dengan kemewahan palsu telah hancur berkeping-keping tepat di depan mata teman-teman lamanya yang sekarang memandangnya dengan rasa jijik. Reuni yang seharusnya menjadi momen kejayaannya justru berubah menjadi monumen kegagalan yang akan selalu dikenang oleh setiap orang yang hadir sebagai sebuah pelajaran moral yang sangat menyakitkan bagi semua orang sombong. Teman-teman alumni yang lain mulai meninggalkan ruangan satu persatu dengan perasaan yang sangat campur aduk. Menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sebuah pergeseran kekuasaan yang sangat drastis dan tak terlupakan dalam hidup mereka. Mereka semua kini memiliki pandangan yang sangat berbeda terhadap sosok Arya, yang selama ini mereka anggap remeh, namun ternyata merupakan istri dari orang yang paling berpengaruh dalam perekonomian nasional dan internasional saat ini. Malam yang sangat panjang dan penuh dengan ketegangan ini akhirnya mulai mendekati akhirnya, meninggalkan sisa-sisa kehancuran harga diri bagi mereka yang telah gagal menghargai arti dari sebuah kesederhanaan dan kejujuran hidup manusia. Mobil perak metalik itu membelah kegelapan malam dengan kecepatan yang konstan, menciptakan garis cahaya yang memanjang di sepanjang jalan protokol, yang mulai tampak sunyi dari hiruk-pikuk kendaraan bermotor lainnya. Arya menatap pantulan dirinya di jendela mobil, menyadari bahwa bayangan gadis kecil yang dulu sering menangis di pojok perpustakaan kini telah benar-benar menghilang, digantikan oleh seorang wanita yang sanggup berdiri tegak di hadapan badai kehidupan yang paling ganas sekalipun. Di sebelahnya, Adrian terus menggenggam tangannya dengan sangat erat, memberikan kehangatan yang jauh lebih berharga daripada semua perhiasan berlian yang dipamerkan oleh para tamu undangan di hotel tadi sore yang penuh dengan kepalsuan. Di dalam keheningan yang menyelimuti kabin kendaraan mewah tersebut,
Arya mulai memikirkan nasib Siska dan Doni yang kemungkinan besar saat ini sedang menghadapi pemeriksaan intensif oleh pihak kepolisian terkait skandal korupsi yang sangat masif itu. Dia tidak merasa senang atas penderitaan orang lain. Namun ada sebuah rasa lega yang sangat mendalam karena keadilan akhirnya menemukan jalannya sendiri, setelah bertahun-tahun lamanya terkubur di bawah tumpukan uang dan kekuasaan yang disalahgunakan. Baginya, malam ini bukan hanya tentang kemenangan pribadi atas sebuah penghinaan, melainkan tentang pengembalian kehormatan bagi setiap individu yang selama ini telah dirugikan oleh praktik bisnis yang sangat kotor dan tidak manusiawi tersebut. Adrian kemudian memecah kesunyian dengan suara baritonnya yang sangat menenangkan, mengungkapkan bahwa segala persiapan hukum untuk mengambil alih aset-aset yang tersisa dari perusahaan Doni telah selesai dilakukan oleh tim pengacara mereka yang sangat andal. Tujuannya bukan untuk memperkaya diri mereka sendiri, melainkan untuk memastikan bahwa ribuan karyawan yang bekerja di sana tidak kehilangan mata pencaharian mereka akibat kesalahan fatal yang dilakukan oleh manajemen tingkat atas yang sangat korup itu. Arya tersenyum mendengar penjelasan suaminya, menyadari bahwa Adrian selalu memiliki pandangan yang jauh ke depan dan selalu memikirkan kesejahteraan orang banyak di atas kepentingan pribadinya yang sangat besar saat ini. Sementara itu, di aula hotel yang kini berantakan, Siska terduduk lesu di atas kursi yang tadi ia gunakan untuk memamerkan kekayaannya, menatap kosong ke arah layar televisi yang masih menyiarkan berita kehancuran bisnis suaminya sendiri. Para tamu yang tadinya menjilatnya dengan berbagai pujian palsu kini telah menghilang satu persatu, meninggalkan dirinya sendirian dalam kehinaan yang sangat pedih dan tak terperikan bagi seorang wanita yang sangat sombong. Dia menyadari bahwa mahkota Ratu Sosialita yang selama ini dia banggakan telah jatuh ke dalam lumpur dosa, dan tidak akan pernah ada lagi orang yang mau menolongnya setelah perilaku buruknya terungkap jelas. Doni sendiri dibawa keluar melalui pintu belakang hotel oleh tim penyidik dengan tangan yang diborgol. Sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan gaya masuknya yang tadi begitu angkuh dan penuh dengan rasa superioritas yang berlebihan. Tidak ada lagi supercar atau pengawal pribadi yang melindunginya. Yang ada hanyalah tatapan dingin dari petugas hukum dan kilatan kamera wartawan yang meliput kejatuhan salah satu pengusaha paling kontroversial di kota ini. Kejayaan yang ia bangun di atas penderitaan orang lain dan praktik suap kini berakhir dengan sangat tragis, menyisakan puing-puing penyesalan yang tidak akan pernah bisa ia perbaiki lagi di masa depan nanti. Keesokan harinya, Arya terbangun dengan perasaan yang jauh lebih ringan. Sinar matahari pagi masuk melalui celah gorden penthouse miliknya, memberikan harapan baru bagi hari-hari yang akan datang dengan penuh kedamaian yang hakiki. Dia memutuskan untuk kembali ke sekolah lamanya secara resmi sebagai donatur utama. Namun kali ini dia tidak akan menyembunyikan identitasnya lagi, demi memastikan bahwa sistem pendidikan di sana benar-benar bersih dari praktik intimidasi dan diskriminasi. Dia ingin menciptakan lingkungan belajar yang aman bagi setiap murid, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, namun memiliki semangat belajar yang tinggi seperti dirinya di masa lalu yang penuh perjuangan. Saat dia tiba di sekolah, Pak Gunawan sudah menunggunya di depan gerbang dengan senyum yang sangat tulus. Beliau telah mendengar semua berita yang terjadi pada malam reuni yang sangat bersejarah dan mengguncang tersebut. Mereka berjalan menyusuri koridor sekolah yang kini tampak lebih cerah. Dan Arya menyerahkan dokumen hibah untuk pembangunan pusat beasiswa yang akan menanggung biaya pendidikan bagi ratusan murid berprestasi dari keluarga yang kurang mampu secara finansial. Ini adalah bentuk balas budinya yang paling nyata bagi alma mater yang telah membentuknya menjadi sosok yang tangguh. Meskipun masa-masa itu juga dipenuhi dengan berbagai kenangan yang menyakitkan secara emosional. Berita tentang kebaikan hati Arya segera tersebar ke seluruh komunitas alumni, membuat banyak orang yang tadinya bersikap netral, kini merasa malu karena pernah membiarkan Siska merundung Arya, tanpa memberikan pembelaan sedikit pun di masa lalu. Beberapa orang mencoba mengirimkan pesan permintaan maaf melalui media sosial. Namun Arya hanya menanggapi mereka dengan keramahan yang sopan,
tanpa ingin memperpanjang hubungan yang tidak didasarkan pada ketulusan hati yang murni. Dia telah belajar untuk membedakan mana emas yang sebenarnya dan mana loyang yang hanya tampak berkilau di bawah cahaya lampu pesta. Namun sebenarnya sangat mudah sekali untuk berkarat seiring berjalannya waktu yang lama. Adrian terus mendampingi Arya dalam setiap langkahnya, memberikan dukungan penuh bagi visi sosial yang sedang dijalankan oleh istrinya, dengan penuh dedikasi yang sangat tinggi terhadap kemanusiaan yang universal bagi semua orang. Mereka sering menghabiskan waktu sore hari di taman belakang rumah mereka, membicarakan tentang rencana masa depan untuk memperluas jangkauan yayasan pendidikan mereka, hingga ke pelosok daerah yang masih kekurangan fasilitas sekolah yang layak. Bagi pasangan ini, kekayaan yang mereka miliki adalah sebuah amanah besar yang harus digunakan sebaik-baiknya untuk membantu sesama. Bukan untuk dipamerkan dengan cara yang angkuh dan menyakiti perasaan orang-orang yang berada di bawah mereka. Kehidupan Siska dan Doni berubah drastis menjadi sebuah drama kemiskinan yang sangat nyata, di mana semua aset mereka disita oleh negara, dan mereka harus tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang sangat kumuh. Siska yang dulu tidak bisa hidup tanpa tas tangan bermerek kini harus belajar untuk memasak sendiri dan melakukan pekerjaan rumah tangga yang selama ini selalu ia serahkan kepada para pelayannya yang sangat banyak. Rasa malu yang ia rasakan saat bertemu dengan orang-orang yang dulu ia rendahkan adalah hukuman sosial yang jauh lebih berat daripada hilangnya harta benda yang selama ini menjadi satu-satunya identitas dirinya. Arya sempat melihat Siska di sebuah pasar tradisional beberapa bulan kemudian, namun dia tidak merasakan keinginan untuk membalas dendam atau mengejek kondisi wanita yang kini tampak sangat kusam dan penuh dengan gurat kelelahan tersebut. Dia justru mendekati Siska dan memberikan bantuan melalui sebuah program pemberdayaan ekonomi bagi wanita yang sedang dikelola oleh yayasannya, tanpa harus mengungkapkan bahwa dialah pemilik sebenarnya dari yayasan bantuan itu. Arya telah mencapai tingkat kedewasaan spiritual di mana memaafkan dan membantu musuh adalah bentuk kemenangan tertinggi yang bisa diraih oleh seorang manusia yang memiliki hati yang sangat mulia dan penuh cinta. Kejadian di malam reuni itu kini menjadi legenda urban di kalangan para alumni. Sebuah cerita tentang bagaimana seorang wanita yang diremehkan ternyata memiliki kekuatan yang mampu mengguncang dunia bisnis dan menjatuhkan orang-orang yang sangat sombong. Cerita ini menjadi pelajaran moral bagi banyak orang untuk tidak pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya saja. Karena kita tidak pernah tahu seberapa besar kekuatan yang tersimpan di balik sebuah kesederhanaan hidup yang bersahaja. Arya dan Adrian telah membuktikan bahwa cinta yang sejati dan integritas yang kuat adalah kombinasi yang tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh kekuatan uang haram sebanyak apapun. Waktu terus berlalu, dan pusat beasiswa yang dibangun oleh Arya telah menghasilkan banyak lulusan terbaik yang kini bekerja di berbagai sektor penting, membawa semangat kejujuran dan kerja keras yang selalu diajarkan oleh Arya kepada mereka. Dia sering mengunjungi sekolah tersebut untuk memberikan motivasi, menceritakan pengalamannya tentang bagaimana melewati badai kehidupan tanpa harus kehilangan jati diri sebagai manusia yang beradab dan memiliki harga diri yang sangat tinggi. Murid-murid di sana melihatnya sebagai pahlawan nyata. Seorang sosok yang membuktikan bahwa impian yang besar bisa diraih oleh siapa saja yang memiliki kemauan keras dan hati yang tulus untuk terus berusaha. Di hari perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, Adrian memberikan sebuah kejutan kecil, berupa peresmian sebuah perpustakaan megah yang diberi nama sesuai dengan nama ibu kandung Arya yang telah lama tiada sebagai bentuk penghormatan. Arya menangis haru saat melihat nama ibunya terukir indah di depan gedung yang penuh dengan buku-buku pengetahuan tersebut. Menyadari bahwa perjalanan hidupnya yang penuh lika-liku kini telah mencapai sebuah titik kebahagiaan yang sangat sempurna. Dia merasa sangat beruntung memiliki suami yang begitu mengerti setiap sudut hatinya dan selalu berusaha untuk mewujudkan setiap impian kecilnya menjadi sebuah kenyataan yang sangat luar biasa indah. Suasana di perpustakaan baru itu sangat tenang, dipenuhi oleh anak-anak yang asyik membaca dan bermimpi tentang masa depan mereka yang gemilang, menciptakan sebuah pemandangan yang sangat menyejukkan jiwa bagi siapapun yang melihatnya. Arya duduk di salah satu kursi kayu yang nyaman,
memperhatikan suaminya yang sedang bercanda dengan beberapa murid sekolah. Dan dia merasa bahwa hidupnya kini benar-benar telah lengkap dan bermakna bagi lingkungan sekitarnya. Semua penderitaan di masa lalu hanyalah sebuah pupuk yang kini telah menumbuhkan sebuah pohon kebahagiaan yang sangat rimbun dan memberikan perlindungan bagi banyak orang yang sedang mencari arah dalam hidup mereka. Malam itu, di bawah taburan bintang-bintang yang bersinar terang di langit Jakarta, Arya dan Adrian berdiri di balkon rumah mereka sambil menatap lampu-lampu kota yang tampak seperti permata yang bertebaran di atas beludru hitam. Tidak ada lagi rahasia yang harus disembunyikan. Tidak ada lagi ketakutan yang harus dihadapi sendirian. Karena mereka telah berhasil melewati semua ujian, hidup dengan cara yang sangat elegan dan penuh dengan nilai-nilai kebajikan. Dunia mungkin akan terus berputar dengan segala intrik dan persaingannya. Namun di dalam hati mereka, ada sebuah kedamaian abadi yang tidak akan pernah bisa dicuri oleh siapapun atau oleh apapun juga. Arya menyadari bahwa kesuksesan yang sesungguhnya bukan terletak pada seberapa banyak orang yang takut kepadanya, melainkan pada seberapa banyak orang yang merasa terbantu dan terinspirasi oleh keberadaannya di tengah-tengah masyarakat yang luas ini. Dia telah berhasil mengubah narasi hidupnya dari seorang korban perundungan menjadi seorang pembawa perubahan yang sangat dihormati oleh kawan maupun lawan dalam dunia bisnis internasional yang sangat kompetitif dan keras. Keberaniannya untuk tetap menjadi dirinya sendiri di tengah gempuran kemewahan palsu adalah warisan berharga yang akan terus ia tularkan kepada generasi mendatang melalui semua karya dan tindakan nyata yang telah ia lakukan selama ini. Pertemuan reuni yang tadinya ia takuti kini justru menjadi momen yang paling ia syukuri. Karena melalui kejadian itulah, ia bisa benar-benar melepaskan semua belenggu masa lalu yang selama ini menghambat pertumbuhan emosionalnya sebagai seorang wanita dewasa. Dia telah membuktikan bahwa diam bukan berarti lemah, dan kesederhanaan bukan berarti kekurangan, melainkan sebuah bentuk kekuatan yang tersembunyi di balik ketenangan yang sangat menghanyutkan bagi mereka yang tidak memiliki kepekaan rasa. Keadilan telah ditegakkan dengan cara yang paling puitis, dan kebenaran telah bersinar dengan sangat terang, mengakhiri semua keraguan dan prasangka buruk yang pernah ditujukan kepadanya secara tidak adil dan kasar. Kisah tentang bunga di tengah badai ini berakhir dengan sebuah kebahagiaan yang sejati, di mana cinta dan integritas menjadi pemenang utamanya di atas panggung kehidupan yang seringkali dipenuhi oleh berbagai macam tipu daya manusia. Arya menatap masa depan dengan penuh rasa optimis. Tahu bahwa apapun tantangan yang akan datang nantinya, dia akan selalu memiliki Adrian di sisinya dan kekuatan batin yang tidak akan pernah luntur dimakan waktu. Mereka berdua berjalan masuk kembali ke dalam rumah, menutup pintu masa lalu untuk selamanya, dan menyambut masa depan yang penuh dengan cahaya keemasan yang menjanjikan sebuah petualangan hidup yang jauh lebih indah. Akhir cerita ini membawa sebuah pesan mendalam bahwa kebaikan hati yang dilakukan dengan tulus akan selalu membuahkan hasil yang manis. Meskipun harus melewati berbagai macam cobaan dan rintangan yang sangat berat pada awalnya, kesombongan dan penyalahgunaan kekuasaan hanya akan membawa seseorang menuju jurang kehancuran yang sangat dalam dan sangat menyakitkan bagi harga diri mereka yang terlalu tinggi dan kaku untuk mau mengakui kesalahan. Arya telah menutup buku masa lalunya dengan sebuah titik yang sangat tegas, siap untuk menulis bab-bab baru dalam hidupnya, yang akan selalu dipenuhi oleh kasih sayang, kedamaian, dan keberkahan yang sangat melimpah dari Tuhan.